Semua penduduk kota berkumpul di sebuah alun-alun besar dan berteriak dengan gembira sambil melambaikan tangan di tengah jalan. Ditarik oleh 4 kuda putih, sebuah kereta kerajaan melintas, karakter utama duduk di dalam kereta. Dan berpikir bahwa sekarang dia akan sendirian, gadis muda itu sangat tahu bahwa banyak orang menyebutnya sebagai pengantin yang sial. Alasan untuk pendapat ini adalah suami dari karakter utama yang dijuluki Dewa Kematian, Hades Sang Kaisar. Roveres Catherine Esparian adalah putra dari sebuah kekaisaran yang terendam dalam kemuliaan abadi. Alasan mengapa pernikahan ini akan terjadi adalah karena gadis itu pernah terlalu jauh dengan alkohol. Karakter utama meletakkan secangkir alkohol di meja dengan suara keras. Dan dengan marah bertanya apakah itu normal, tidak tahu dari sisi mana matahari terbit ketika seseorang berusia 30 tahun. Gadis itu tidak bisa memahami karena Underhill berada di barat istana kekaisaran. Dan tidak mungkin melihat matahari terbit dari sana karena bangunan besar itu menghalangi pandangan. Karakter utama dengan marah berkata bahwa bahkan kaisar tidak akan melakukan hal seperti tunangannya yang meninggalkan gadis itu karena gadis itu menyadari bahwa matahari terbit selalu di timur. Seorang pria tak dikenal dalam jubah berpikir berkata bahwa gadis itu benar-benar tepat dalam pikirannya. Karakter utama menundukkan kepalanya ke samping dan melihat orang asing itu dengan terkejut. Tidak menyadari sudah berapa lama dia berdiri di sini. Ketika gadis muda itu melihat ke atas dari cangkir, pria itu sudah duduk di depannya, tetapi dia tidak terlihat seperti orang jahat. Pria tak dikenal itu berbagi makanan dengan karakter utama dan gadis itu segera menyimpulkan bahwa orang asing itu sudah melampaui mantan tunangannya yang bodoh. Karakter utama mulai bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia ingin kembali ke akademi dan tidak lagi mencari seorang suami. Pria tak dikenal itu bertanya apakah gadis itu benar-benar mencari pasangan. Dan dia berseru bahwa dia membenci pria-pria tua dan jelek. Karakter utama menjawab bahwa jika dia harus menikah, dia ingin menemukan seseorang yang cerdas dan tampan. Gadis muda itu menyadari bahwa dia tidak bisa melihat wajah pria yang tidak dikenal itu karena tudungnya. Pria itu mulai bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, tetapi dia berpikir bahwa suara orang asing ini sangat indah. Karakter utama mengalihkan perhatiannya pada mata ember yang indah dari pria tak dikenal itu. Gadis muda itu terjatuh di atas meja dan orang asing itu dengan bersemangat berkata bahwa dia seharusnya tidak tidur di sini. Pria berambut hitam itu menyentuh karakter utama dengan tangannya dan bertanya apakah gadis muda itu baik-baik saja. Karakter utama tiba-tiba menyadari bahwa pria aneh ini sesuai dengan tipe yang dia inginkan dalam segala hal. Pria berambut hitam itu baik, tampan. Dan menurut gadis itu tahu cara mendengarkan. Karakter utama tiba-tiba menggenggam tangan pria yang tidak dikenal itu dan memintanya untuk menunggu. Orang asing itu bertanya dengan bingung apa yang sedang dilakukan gadis itu dan karakter utama bertanya apakah pria itu sudah menikah. Gadis itu dengan antusias bertanya apakah pria berambut hitam itu sudah bertunangan dan apakah dia mencintai seseorang. Pemuda itu memandang karakter utama dengan seksama dan menjawab pertanyaannya dengan negatif. Gadis itu sangat senang dan berkata bahwa orang asing itu datang melamar pernikahan. Pria itu sangat terkejut dan karakter utama tersenyum lebar dan meminta tangan orang asing itu. Pria berambut hitam itu menoleh, merenungkan kata-kata gadis cantik itu. Karakter utama yang melihat reaksi orang asing itu dengan tidak senang bertanya apa sebenarnya dia tidak ingin. Yang dijawab pria itu bahwa itu bukan intinya. Pria berambut hitam itu bertanya apakah gadis itu tidak peduli dengan status dan jenis kelamin seorang pria. Karakter utama merasa kecewa karena dia berpikir bahwa hanya aristokrat. Pria berambut hitam itu terdiam sejenak ketika gadis muda itu bertanya apakah dia seorang rakyat biasa. Orang asing itu kembali mengalihkan pandangannya dan karakter utama bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyentuh pria itu hingga ke inti. Oleh karena itu, gadis itu mencoba menenangkan pria itu dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena dia memiliki gelar. Karakter utama mengatakan bahwa dia adalah anak satu-satunya jadi dia perlu menikah secepat mungkin dan mendapatkan keturunan. Gadis muda itu mengatakan bahwa mantan tunangannya tidak hanya bodoh tetapi juga tidak menarik dan botak. Karakter utama menambahkan bahwa anak-anak mengadopsi ciri-ciri orang tua mereka. Itulah sebabnya dengan ayah seperti itu, keturunannya tidak akan berjalan dengan baik. Gadis itu berkata bahwa pada awalnya orang tuanya mungkin tidak menyukai pria itu tetapi wajahnya akan membuat mereka mengubah pikiran mereka. Karakter utama dengan hati-hati melihat wajah orang asing itu dan menyadari bahwa itu tidak akan berhasil. Gadis muda itu merasa kecewa karena dia menyadari bahwa dia harus berkencan dengan aristokrat. Itulah sebabnya karakter utama mengambil muk alkohol penuh dan meminumnya sekaligus. Dalam beberapa menit gadis itu sudah dalam keadaan mabuk dan merasa hebat untuk bertemu calon suami. Besok dan lusa karakter utama menuju pulang dan seorang asing yang mengenakan jas hujan bingung
Bertanya apa yang akan dilakukan gadis itu jika dia menemui seseorang yang berbahaya. Aristokrat itu melepas tudung pria yang tidak dikenal. Dan berkata dengan tidak senang bahwa dia terlihat paling mencurigakan dari semua setelah memeriksa penampilan orang asing itu. Karakter utama tidak mengerti mengapa dia harus menyembunyikan kecantikan seperti itu. Gadis muda itu tersenyum lebar. Dan mengatakan sesuatu yang lain kepada pria tampan berambut hitam itu. Keesokan paginya pelayan bertanya kepada Nona Elor. Apakah dia sudah bangun dan berapa banyak yang dia minum sehari sebelumnya. Karakter utama memegangi kepalanya dan mengakui bahwa dia memiliki sakit kepala yang sangat parah. Si pirang sama sekali tidak ingat berapa banyak dia minum semalam. Mengira bahwa itu sekitar 5 muk. Ellier berpikir sejenak karena dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Yang penting gadis muda itu merasakan sakit kepala yang sangat parah seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu beberapa kali. Pelayan memberikan air dan madu kepada nyonya dan berkata bahwa dia ingin melihat secara langsung berapa banyak uang yang diberikan gadis itu untuk minuman. Karakter utama mengangkat alisnya dan bertanya apakah dia datang tanpa menghitung dan bagaimana dia bisa pulang sama sekali. Pelayan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan tidak senang bahwa nyonya muda itu telah dibawa oleh seorang karyawan Menshahn. Ella duduk di kereta dan berpikir bahwa sekarang dia mengerti mengapa Pap perlu mengetahui nama-nama para tamu. Alasannya adalah untuk mengantar tamu mabuk kembali ke rumah agar mereka tidak tidur di luar. Karakter utama tidak sama sekali tidak ingat apa yang terjadi, jadi dia takut bahwa dia telah banyak berbuat dan sekarang Pap sedang menghitung kerugian material. Begitu gadis pirang itu keluar dari kereta, aristokrat itu segera disambut oleh seorang wanita berpakaian kuning dan berambut merah. Karakter utama menggenggam tangan seorang gadis bernama Lorraine dan berterima kasih atas undangannya. Begitu wanita berambut merah itu mengatakan bahwa Ellier terlihat hebat, si pirang teringat telah mengoleskan banyak makeup untuk menyembunyikan efek alkohol di wajahnya. Lorraine bertanya apa yang terjadi antara si pirang dan Count Facet, yang dijawab oleh karakter utama bahwa mereka telah memutuskan pertunangan. Karena mereka tidak cocok satu sama lain. Ellier menambahkan bahwa Erlah yang memutuskan untuk berpisah lebih dahulu tetapi dia terdiam sejenak. Karakter utama menyadari bahwa Lorraine memandangnya dengan aneh sehingga si pirang mulai merasa gugup. Wanita berambut merah tua itu dengan cemas bertanya apakah Heller tahu bahwa sang Count sangat khawatir tentang pikiran lemahnya. Lorraine menjelaskan bahwa keluarga Count terhubung dengan perdagangan sehingga setiap orang di dalamnya berbicara setidaknya dalam 3 bahasa dan Count Faesus sudah gagal ujian bahasa 3 kali. Karakter utama mengatakan bahwa dia hanya mengoreksi pria itu dalam dialog. Dengan mengatakan bahwa matahari terbit di timur dan dia memutuskan untuk meninggalkannya. Seorang pembohong yang dengan marah mengatakan bahwa dia selalu diam ketika tunangannya berbicara omong kosong, yang dijawab Lorraine bahwa kemungkinan besar Earl menginginkan istri yang pintar dan patuh. Wanita berambut merah tua itu meminta karakter utama untuk tidak marah, mengatakan bahwa orang-orang di ibu kota sekarang tertarik pada hal lain. Gadis pirang itu mengangkat alisnya dengan terkejut dan Lorraine memberitahunya bahwa Kaisar telah mengumumkan pernikahannya. Ellier berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya karena dia sudah sibuk dengan masalahnya sendiri. Segera setelah karakter utama kembali ke mansionnya lebih awal, dia menjelaskan kepada pelayannya bahwa dia hampir tidak mengenal siapapun di pertemuan itu, namun sebenarnya Ellier tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, dia pasti bisa membalikan semua meja. Pelayannya segera memberikan berita terbaru hari itu kepada aristokrat muda itu. Elia berterima kasih kepada gadis itu, mengatakan bahwa dia akan memanggilnya jika membutuhkan sesuatu dengan mendesak. Kaisar yang dingin dan kejam mengumumkan pernikahannya 7 tahun setelah awal pemerintahannya. Eller tidak mengerti bagaimana mungkin menulis di surat kabar bahwa Kaisar itu mengerikan dan gadis itu merasa kasihan pada tunangannya. Karakter utama menjadi sangat tertarik ketika dia membaca bahwa Yang Mulia terlihat bersama seorang wanita yang kemungkinan besar adalah tunangannya. Ellier mengerutkan keningnya karena pers telah mengatakan bahwa tidak ada rincian tentang wajahnya, tetapi orang asing itu memiliki rambut panjang berwarna merah muda dengan ujung biru. Karakter utama sangat berharap bahwa itu bukan tentang dirinya karena dia memiliki wig yang persis sama. Kemudian gadis muda itu melemparkan koran segar di atas meja karena dia berada dalam tahap penyangkalan. Karakter utama mulai berputar-putar di sekitar kamarnya dan dengan gugup berkata bahwa matanya hanya mengecewakannya sehingga dia membayangkan segala macam kata aneh. Elia memutuskan untuk menguji warna wignya. Berharap bahwa itu akan menjadi warna yang sama sekali berbeda. Karakter utama sangat berharap bahwa pelayannya Jerry tidak akan menggunakan warna yang begitu cerah.
Segera setelah Lia menyadari bahwa warnanya persis sama, gadis muda itu menyadari bahwa surat kabar itu menulis tentang dirinya. Jerry menemukan berapa banyak yang harus dibayar Elliot, tetapi tagihan itu sudah dibayar oleh pria berambut hitam. Hanya sekarang karakter utama menyadari bahwa itu adalah kaisar dan bukan orang biasa yang miskin. Tiba-tiba Ella teringat bahwa Jerry telah menyimpan kliping surat kabar dari pendirian kekaisaran. Karakter utama mulai membolak-balik buku satu persatu. Karena dia menolak untuk percaya pada semua yang terjadi. Ella ingat betapa dia sangat mengantuk malam sebelumnya. Tetapi kaisar telah memberitahunya bahwa dia harus menunggu kereta. Karakter utama kemudian tersenyum. Dan berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan status orang asing itu karena dia sudah pintar dan kaya. Gadis muda itu kemudian berjanji bahwa dia pasti akan membuat pria berambut hitam itu bahagia. Karakter utama keluar dari pikirannya dan bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung apa yang telah dia lakukan. Pers telah bertanya-tanya wanita mana yang akan dinikahi kaisar karena identitasnya tidak diketahui. Surat kabar menulis bahwa jurnalis mencoba mencari tahu lebih banyak tetapi tidak menemukan apa-apa karena tidak ada wanita yang bebas. Dengan warna rambut seperti itu di kekaisaran, tokoh utama melemparkan koran ke meja dan dengan marah berkata bahwa orang-orang ini bodoh. Karena warna rambut seperti itu jelas tidak mungkin ada, gadis muda itu duduk di lantai dan berkata jauh bahwa dia sekarang dalam masalah. Karena sekarang semua orang akan bergosip tentang pernikahan kaisar, Ellier mencoba memaksa dirinya untuk mengingat semuanya. Karena dia yakin bahwa dia hampir tidak akan bisa mengobrol dengan kaisar dengan begitu santai, namun tokoh utama ingat bagaimana dia berkata malam itu bahwa orang asing itu terlihat seperti pelayan, Ellier merasa bersalah karena dia telah membiarkan kaisar menyajikan makanan untuknya, kemudian gadis itu dengan senyum lebar di wajahnya mulai membanggakan posisinya. Di depan pria berambut hitam itu dan kemudian saat di luar, Ellier melepas tudung kaisar dan berkata bahwa dia terlihat baik tanpa itu. Pria berambut hitam itu memperhatikan dengan seksama gadis yang mabuk itu saat dia berkata bahwa dia sudah bisa membayangkan masa depan mereka. Ellier dengan antusias menambahkan bahwa jika mereka menikah, maka pasti tidak perlu khawatir tentang penampilan. Anak-anak, pada akhirnya, tokoh utama memeluk kaisar dengan erat dan berkata bahwa pria itu pasti akan hidup dalam kemakmuran bersamanya. Begitu Ella keluar dari pikirannya, dia segera berpikir bahwa dia akan dieksekusi. Sebenarnya tokoh utama lebih khawatir tentang perilaku yang memalukan daripada kemungkinan pernikahan dengan kaisar. Tiba-tiba gadis itu menyadari bahwa dia tidak bersalah karena pria berambut hitam itu tidak memperkenalkan dirinya kepada dirinya. Tokoh utama tiba-tiba menyadari bahwa pers belum menemukan siapa sebenarnya wanita yang akan menikahi kaisar. Yang paling mengejutkan aristokrat muda itu adalah kenyataan bahwa kaisar membuat pernyataan dengan begitu sederhana, namun tokoh utama tidak bisa membantah fakta bahwa pria berambut hitam itu sangat tampan. Ellier yakin bahwa beberapa pria seperti wanita takut akan pernikahan. Tiba-tiba gadis itu berasumsi bahwa kaisar hanya berjalan di malam hari dan kemudian bertemu dengannya. Tokoh utama memutuskan bahwa dia akan mengirim surat ke akademi dan mengatakan bahwa dia setuju untuk menerima posisi profesor yang ditawarkan untuk mengabdikan hidupnya pada penelitian. Ibunya mendekati gadis itu dan dengan cemas bertanya mengapa putrinya membuat banyak kebisingan. Tokoh utama meminta maaf kepada ibunya dan merobek koran menjadi potongan-potongan kecil. Elira bertanya dengan bingung apa yang membawa ibunya kepadanya. Yang dijawab wanita itu bahwa dia telah menerima berita ajaib dan datang. Ibu gadis muda itu berkata bahwa Yang Mulia mengundang semua wanita lajang di kekaisaran ke pesta dansa. Tokoh utama sangat bingung karena ini adalah pertama kalinya kaisar mengadakan perayaan seperti itu di istana. Gadis berambut pirang itu tidak bisa mengerti mengapa pesta diadakan dan mengapa semua orang perlu hadir. Tiba-tiba wanita itu berkata bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Ellier. Karena di pesta dansa, dia bisa menemukan pengantin yang baik. Ibu tokoh utama dengan antusias menambahkan bahwa mereka akan menemukan gaun baru yang akan membedakan gadis itu dari wanita lainnya. Ellier tidak keberatan dengan pernikahan. Tetapi dia tidak ingin mengabdikan hidupnya kepada orang bodoh. Tokoh utama tersenyum lebar dan menjawab ibunya bahwa mereka akan melakukan persis seperti itu. Di suatu tempat di bagian lain kota kekaisaran, teriakan menyengat terdengar dari penjara, tangan berdarah tenggelam ke lantai. Dan suara seorang pria berkata bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Si tahanan yang berlutut bertanya dengan nada ketakutan mengapa dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Kaisar Rovers dengan tenang bertanya apakah subjek ingin tahu mengapa dia harus mati.
Pria berambut hitam itu mulai mengetuk-ngetuk jarinya di kursi dan berkata bahwa dia penasaran tentang sesuatu. Si tahanan terdiam mendadak ketika Yang Mulia berkata bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang dokumen yang dia simpan di berangkasnya. Rovers menambahkan bahwa orang-orang seperti itu tidak pernah belajar. Jadi, jika seorang pria berpikir rencana itu akan gagal, dia harus menyingkirkan bukti tersebut. Yang Mulia mendekati si tahanan dan dengan senyum di wajahnya bertanya mengapa dia membutuhkan alasan khusus untuk menghancurkan kumbang menyedihkan itu. Rovers menambahkan bahwa pria itu adalah seorang bodoh yang membuat kaisar berlutut di depannya. Meninggalkan penjara, pria berambut hitam itu memerintahkan pelayannya untuk mengambil semua barang mencurigakan dari si tahanan, membawa berangkas yang terletak di lantai 2, dan mencari tahu tentang setiap kerabat. Pelayan dengan bersemangat meminta pengampunan Yang Mulia dan berkata bahwa beberapa aristokrat pasti akan keberatan. Kaisar berhenti dan berkata dengan nada tenang bahwa setiap penentang akan dianggap sebagai pengkhianat yang perlu dihilangkan. Pria berambut hitam itu memerintahkan pelayannya untuk menghukum siapapun yang berbagi bahkan setetes darah dengan penjahat itu. Kaisar menambahkan bahwa mereka tidak boleh diizinkan menggunakan garis keturunan mereka sebagai alasan untuk memberontak di masa depan. Pria berambut hitam itu kembali ke kamarnya ingin beristirahat, tetapi mereka sudah menunggunya di dalam ruangan. Para pelayan memberitahu Kaisar bahwa kostumnya hampir siap untuk pesta berikutnya. Para pelayan menambahkan bahwa tuan mereka mengalami kesulitan memilih warna untuk pakaian karena mereka mendengar bahwa rambut calon permaisuri memiliki warna yang menarik. Pria berambut hitam itu berkata bahwa para pengrajin tidak seharusnya terlalu memperhatikan gosip-gosip bodoh di koran. Kaisar, dengan senyum hangat di wajahnya, memberitahu para pelayan bahwa wanita itu memiliki rambut pirang. Pelayan menunjukkan gaun merah muda kepada karakter utama dan bertanya bagaimana pendapatnya tentang itu. Gadis pirang itu berpaling dan berkata bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa karena dia buta. Pelayan Jerry dengan nada marah berkata bahwa dia tidak bisa menyerah pada setiap gaun dan perlu memilih satu. Karakter utama menghela napas lelah karena sulit baginya meyakinkan ibunya untuk tidak datang. Jerry tiba-tiba bersinar ketika dia berkata bahwa dia memiliki ide karena dia ingat bahwa wanita itu menyukai angka dan daftar. Karakter utama tertarik untuk mengetahui apakah ada gaun tanpa pita dan roofless di antara semua pilihan. Ellier tahu bahwa jika dia menghilangkan semua yang tidak disukainya, tidak akan ada yang tersisa, jadi dia harus memilih sesuatu. Gadis pirang itu mendekati pakaian pagi dan dengan antusias berkata bahwa dia ingin memakainya. Karakter utama dengan jujur mengakui bahwa meskipun dia memahami ibunya, dia tetap tidak ingin pergi ke pesta. Sang aristokrat muda berkata pelan bahwa dia memang akan menemukan suami, dan Jerry dengan lembut melingkarkan tangannya di lengan sang nyonya. Pelayan berkata bahwa dia akan membiarkan Alia beristirahat dan sementara itu dia akan mencari gaun agar gadis itu bisa membuat pilihan. Jerry tersenyum hangat dan meminta nyonya muda untuk menunggu sebentar sementara dia melihat-lihat. Karakter utama melambaikan tangannya dengan bingung dan berpikir bahwa dia perlu mengeluh lebih sedikit. Gadis pirang itu menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari ini, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat juga. Para wanita lain mulai berbisik satu sama lain bahwa pria-pria lajang pasti akan datang ke pesta. Jadi akan ada antrean yang sangat panjang. Karakter utama menyimpulkan bahwa sekarang semua orang hanya berbicara. Gadis itu mendekati pakaian pagi dan dengan antusias mengatakan bahwa dia ingin memakainya. Karakter utama dengan jujur mengakui bahwa meskipun dia memahami ibunya, dia tetap tidak ingin pergi ke pesta. Bangsawan muda itu berkata pelan bahwa dia memang akan menemukan seorang suami dan Jerry dengan lembut melingkarkan tangannya. Di sekitar lengan wanita itu, pelayan berkata bahwa dia akan membiarkan Alia beristirahat dan sementara itu dia akan mencari gaun. Agar gadis itu bisa memilih, Jerry tersenyum hangat dan meminta nyonya muda untuk menunggu sebentar sementara dia melihat-lihat. Karakter utama melambaikan tangannya dengan bingung dan berpikir bahwa dia perlu mengeluh lebih sedikit. Gadis pirang itu menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari ini. Jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat juga. Para wanita lain mulai berbisik satu sama lain bahwa pria lajang pasti akan datang ke pesta, jadi akan ada antrean yang sangat panjang. Karakter utama menyimpulkan bahwa sekarang semua orang hanya berbicara tentang perayaan yang akan datang di kastil Kaisar. Para aristokrat membisikkan bahwa Yang Mulia sedang mempersiapkan pernikahan. Tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang pengantin wanita. Karakter utama sangat ingin berharap bahwa kali ini semuanya akan berjalan tanpa pertumpahan darah. Ellier terdiam ketika dia mendengar bahwa Baron Vassel telah dibunuh di pertemuan musim semi. Dan tunangannya cukup terkejut untuk meninggalkan ibu kota. Karakter utama mulai bertanya-tanya apakah Kaisar yang membunuh seseorang tepat di perayaan. Para aristokrat mulai bergosip bahwa mungkin
Baron telah mengatakan sesuatu yang kasar kepada Kaisar karena hal-hal seperti itu sudah pernah terjadi. Salah satu wanita mengatakan bahwa Yang Mulia menyingkirkan pengasuh yang merawatnya sejak kecil, jadi perlu berhati-hati dengan pria ini. Elira mengerti bahwa bawahannya harus menghormati dan melayani Kaisar, tetapi tidak mungkin mengeksekusi orang tanpa pengadilan dan sidang. Jerry mendekati karakter utama dan mengatakan bahwa dia sangat takut bahwa Nyonya telah melarikan diri dari toko. Alira bertanya apakah pelayan sudah memilih gaun, yang dijawab pelayan bahwa mereka memutuskan untuk membuat gaun sesuai pesanan. Karakter utama mulai terburu-buru membawa pelayannya pergi dan berkata dengan bingung bahwa mereka harus berbicara dengan pelayan sekarang juga. Aristokrat lainnya sangat tertarik untuk mengetahui siapa wanita yang akan dinikahi oleh Kaisar sendiri. Karakter utama berpikir ketika meninggalkan toko, dia mendengar kata-kata seorang aristokrat bahwa permaisuri baru tidak akan bisa hidup dengan pria seperti itu dalam waktu lama. Begitu gadis pirang itu kembali ke rumahnya, dia segera mulai mencari informasi tentang Kaisar. Yang Mulia adalah putra ketiga dan anak dari istri kedua mantan Kaisar. Jadi dia tidak memiliki nilai khusus. Pada usia 15 tahun, pangeran berambut hitam menjadi kesatria dan kemudian menerima pangkat kapten atas usahanya sendiri. Pria itu bahkan berhasil mengalahkan iblis di pegunungan Kural meskipun sebelumnya tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Setelah itu, pangeran berambut hitam menyelesaikan peta pegunungan barat dan akhirnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Karakter utama tidak terkejut bahwa dengan pencapaian seperti itu, mudah bagi pangeran untuk menjadi kandidat ideal untuk gelar kaisar. Namun, setahun setelah kembalinya kaisar saat ini, putra mahkota jatuh dari kudanya dan meninggal. Pangeran kedua meninggal di keretanya dan permaisuri. Setelah kehilangan dua putra, pergi ke selatan di mana dia meninggal karena sakit. Karakter utama berpendapat bahwa kaisar saat ini adalah seorang tiran yang dengan mudah mengambil nyawa orang lain. Gadis pirang itu mulai menggerakkan jarinya di halaman dan membaca ulang teks dengan hati-hati. Meskipun eksekusi publik itu aneh. Alira tahu bahwa seorang tiran tidak akan memperlakukan wanita mabuk dengan begitu sopan. Karakter utama mulai bertanya pada dirinya yang dulu. Mengapa dia membutuhkan semua masalah ini sekarang? Gadis muda itu terjatuh di tempat tidur dan mulai memukuli tempat tidur dengan tangannya. Menyalahkan dirinya sendiri karena mabuk karena bajingan itu. Otak Elia mengalami malfungsi dan aristokrat mulai berpikir bahwa adalah kehormatan besar untuk minum dengan kaisar. Karakter utama mengerti bahwa jika kaisar cukup observan, dia pasti akan bisa mengenalinya di pesta. Gadis itu yakin bahwa kaisar dengan sengaja mempertahankan citra seorang tiran karena jika tidak, dia sudah lama mengeksekusi semua kritikus, tetapi Eli tahu bahwa pria ini memiliki akal sehat. Dan bahwa dia tahu bagaimana menggunakan kekuasaan. Pria itu mengulurkan tangannya di depannya dan melihat jari manisnya. Di mana dia segera akan mengenakan cincin pernikahan jika saja kaisar tahu bahwa dia bisa mengikat gadis itu dengan semacam cincin. Dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Jerry bertanya apakah dia sendiri harus memilih gaya rambut untuk sang nona. Yang dijawab oleh tokoh utama bahwa pelayan bisa melakukan apa yang dia tahu. Pelayan itu mengakui bahwa dia sangat bahagia ketika gadis itu mengambil inisiatif di atelier karena Madame Rosso terinspirasi oleh ide-idenya. Tokoh utama kemudian meminta penjahit untuk membuat lebih sedikit pita di gaun agar gaun tersebut tidak terlihat mencolok. Gadis pirang itu mengenakan gaunnya dan bertanya kepada Jerry apakah dia tidak berpikir bahwa dia terlihat lebih baik dari biasanya. Pelayan itu tertawa bingung dan berkata bahwa nona muda tidak pernah bercanda seperti itu sebelumnya. Begitu Elier tiba di pesta, dia disambut oleh Lorraine yang memuji penampilannya. Tokoh utama mengucapkan terima kasih kepada wanita itu dengan bingung karena dia tidak menyangka bahwa itu akan semakin menonjol. Gadis pirang itu memperhatikan kerumunan dan terkejut bahwa ada begitu banyak orang bebas di kekaisaran. Lorraine berkata bahwa meskipun undangan menyatakan bahwa semua wanita yang belum menikah harus hadir, dia dan pengantin pria datang karena mereka baru saja bertunangan. Wanita berambut merah tua itu menambahkan bahwa jika mempertimbangkan semua yang bertunangan, mudah untuk menjelaskan jumlah tamu. Lorraine memberitahu aristokrat pirang itu bahwa dia ingin tinggal lebih lama bersamanya tetapi dia harus menyapa tamu lainnya. Tokoh utama melambaikan tangannya dengan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada gadis itu karena tunangannya menemaninya ke tempat ini. Lorraine tersenyum lebar dan berkata bahwa dia benar-benar berharap bahwa nona akan bertemu seseorang hari ini. Tokoh utama mengambil segelas sampanye dari meja dan berpikir bahwa sayangnya untuk temannya dia tidak berencana untuk bertemu siapapun hari ini. Gadis pirang itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap
Tidak mencolok untuk sisa malam itu, tokoh utama tahu dengan sangat baik bahwa tidak mungkin untuk meninggalkan pesta sebelum kemunculan kaisar saat ini setelah mencicipi minuman beralkohol. Gadis muda itu merasa senang karena rasanya sangat enak. Tiba-tiba semua tamu pesta terdiam karena kaisar saat ini muncul di ambang pintu aula. Pada saat ini tokoh utama yakin bahwa pria yang mengawasinya dengan tingkah laku mabuknya ternyata adalah kaisar, dan sekarang dia tidak bisa pergi. Gadis pirang itu mencatat untuk dirinya sendiri bahwa dalam gambar di surat kabar pria itu tampak kurang tidak terjangkau. Tokoh utama tidak mengerti sama sekali mengapa dia mabuk dan memutuskan untuk menikahi pria ini. Sama sekali gadis itu tidak mengerti bahkan lebih mengapa orang seperti itu mengadakan pesta. Jadi dia berharap bahwa kaisar akan menjelaskan semuanya. Sekarang pria berambut hitam itu duduk di tahta dan kemudian melambaikan tangannya memaksa para musisi untuk bermain. Tokoh utama membeku tajam dalam kejutan karena kaisar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan yang lainnya sama sekali tidak peduli. Gadis pirang itu sekali lagi meyakinkan bahwa perayaan semacam itu jelas bukan untuknya. Alia merasa senang bahwa dia tidak menonjol dari semua wanita lain yang mengenakan berbagai perhiasan mahal. Untuk ini tokoh utama tidak mengerti apa yang salah dengan kaisar karena dia sama sekali tidak terlihat tertarik. Gadis pirang itu menyadari bahwa dia harus mencoba untuk menyelinap pergi karena dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pria ini sama sekali. Namun pertama-tama tokoh utama melihat gelas sampahnya memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Gelas itu sangat lezat dan Alira melihat gelas sampahnya, memutuskan untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Gelas itu sangat lezat dan Alira mulai bertanya-tanya apakah para pelayan akan memberitahunya jika dia bertanya jenis alkohol apa yang diminum oleh karakter utama. Tersenyum dan dengan tenang mengatakan bahwa dia ingin tahu nama minuman ini, pria berambut hitam itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sangat senang. Gadis pirang itu bersenang-senang. Namun sang kaisar mengerti bahwa gadis itu tidak bisa minum sebanyak itu. Jadi dia mulai berpikir apakah dia harus campur tangan. Karakter utama ingin minum lebih banyak tetapi dia mengerti bahwa dia tidak bisa. Karena alkohol hampir membunuhnya beberapa hari yang lalu. Dengan sisa kesadaran yang terakhir, gadis pirang itu memutuskan bahwa sudah saatnya dia pulang. Namun karakter utama tiba-tiba membeku ketika dia mendengar suara jahat yang familiar di antara para tamu pesta. Seorang pria dalam setelan mahal dengan senyum sombong di wajahnya berkata bahwa dia baru saja membeli kalung zamrud ini. Para aristokrat mulai dengan antusias mengatakan bahwa Count Fiesco memiliki selera yang sangat baik dan halus. Gadis pirang itu segera menyimpulkan bahwa pria ini masih sama jeleknya seperti sebelumnya. Eller mengira bahwa wanita muda yang berdiri di samping Tuan Fiesco adalah pengantin barunya. Karakter utama mengernyit karena gadis ini baru saja mencapai usia dewasa. Aristokrat pirang itu tidak bisa memahami mengapa semua orang berusaha mendekati pria ini. Elier merasakan ketidaknyamanan yang semakin tumbuh di dalam dirinya dan menyadari bahwa dia tidak ingin melihat pria ini lagi. Karakter utama menyadari bahwa dia perlu pergi secepat mungkin sebelum mantan tunangannya menyadarinya. Tuan Vesoda melihat ke samping dan melihat seorang aristokrat pirang yang dikenalnya. Pria itu segera menyadari bahwa ini adalah gadis percaya diri yang sama yang baru-baru ini menghina dirinya. Tuan Vesoda menggeram marah karena penonton mengatakan bahwa gadis itu sombong. Sejak dia mendapatkan pendidikan, karakter utama tiba-tiba membeku ketika dia mendengar mantan tunangannya memanggilnya dan bertanya kemana Elier akan pergi di awal pesta. Mantan tunangannya menambahkan bahwa sepertinya Elier sedang mencoba melarikan diri saat ini. Karakter utama dengan senyum lebar yang palsu di wajahnya bertanya mengapa dia harus melarikan diri dari istana jika itu adalah tempat teraman di ibu kota. Sejak usia sangat muda, Elia dipanggil jenius karena dia dengan mudah memahami seluruh teori yang diberikan dalam buku. Gadis kecil itu selalu sangat senang ketika menerima buku sebagai hadiah untuk ulang tahunnya. Elier adalah satu-satunya anak dalam keluarga, jadi orang tuanya memenuhi semua keinginannya. Surat kabar menulis bahwa gadis berusia 10 tahun itu mendapatkan nilai tertinggi saat masuk ke Akademi Vermander. Sementara orang-orang mendiskusikan kemajuan gadis kecil itu, orang tua Lia dengan cepat mengatur pertunangannya dengan keluarga seorang Earl. Ibunya menjelaskan kepada putrinya bahwa keluarga Count Vesus kaya, jadi dia akan dapat mendukung aspirasinya. Karakter utama akan selamanya. Mengingat kata-kata ibunya bahwa dunia seringkali keras terhadap wanita, Alia tersenyum kaku ketika Count Vesus bertanya apakah nyonya itu bersembunyi. Karena tidak ada yang menemani dia hari ini, sudah berapa tahun berlalu dan pria ini tidak bisa menjadi lebih baik. Jadi karakter utama merasa jijik padanya. Gadis pirang itu dengan senyum di wajahnya berkata bahwa Count Vasita tidak perlu khawatir tentang dirinya. Pria itu meraih bahu pengantin barunya dan meminta Alia untuk melihat perhiasan baru yang mungkin dia dapatkan.
Karakter utama mengangkat alis karena dia tidak mengerti apakah Count Faces benar-benar ingin membuat keributan. Sementara semua aristokrat menyaksikan adegan itu, pria itu melaporkan bahwa jika Elier tidak bertindak seperti seorang yang sama sekali tidak tahu diri, dia pasti akan memberinya semua berkah di dunia. Karakter utama tidak bisa memahami bahwa Count Fiesco benar-benar tidak malu untuk mempermalukan tunangannya. Gadis pirang itu dengan tenang berkata bahwa sekarang pria itu bisa menyenangkan tunangannya dan buru-buru pergi. Count Fiesco tidak ingin tenang. Jadi dia berkata bahwa dia merasa kasihan pada Count dan Countess karena mereka pasti memiliki harapan tinggi untuk putri mereka. Karakter utama terdiam tiba-tiba ketika pria itu berkata bahwa semua pengetahuan seorang wanita menjadi tidak berguna begitu dia menikah. Gadis pirang itu teringat kata-kata ibunya yang berkata bahwa di pesta, putrinya pasti akan bisa menemukan pengantin pria yang lebih baik. Karakter utama sudah lelah mencari pasangan tetapi dia tidak keberatan dengan pernikahan. Sebagai anak, ibunya selalu memberitahu Eller bahwa dia mungkin belum mengerti, tetapi pernikahan akan baik untuknya. Semakin besar kekuasaan suami seorang wanita, semakin banyak kebebasan yang dia miliki dalam tindakannya. Eller tidak bisa menahan diri lagi. Dan berkata bahwa orang tua pria itu kemungkinan besar sangat kecewa memiliki anak seperti itu. Karakter utama menambahkan bahwa tampaknya orang tua percaya pada kemampuan Count Eller terlalu banyak sehingga mereka tidak menyewa seorang guru untuknya. Gadis pirang itu tertawa kecil. Bertanya apakah pria itu memiliki guru tetapi dia tidak bisa memahami instruksinya. Wajah Count membeku dan karakter utama menambahkan bahwa tidak ada yang memalukan dalam belajar lambat. Bangsawan muda itu berkata bahwa meskipun mungkin memakan waktu, dia masih berharap bahwa pria itu akan dapat menemukan seorang guru yang selevel dengannya. Count Faces sangat terluka oleh kata-kata gadis pirang yang dulunya tunangannya. Karakter utama dengan senyum di wajahnya berkata bahwa dia tidak ingin menyebut pria itu buta huruf tetapi dia sendiri mengonfirmasi semuanya. Pria itu mendekat ke mantan tunangannya dan bertanya dengan nada serius. Bagaimana seorang nyonya berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya? Karakter utama tidak menjawab meskipun dia berpikir bahwa kapan saja dia bisa meninggalkan ibu kota dan kembali ke akademi. Count Faces mengangkat tangannya dan berkata dengan marah bahwa mereka adalah satu-satunya pria yang tidak ingin hal sepele seperti itu. Gadis pirang itu menutup matanya karena dia menyadari bahwa mantan tunangannya ingin memukulnya. Namun tiba-tiba, tangan Count SS dihentikan oleh tangan lain dan karakter utama mendengar suara yang familiar. Yang bertanya bagaimana seorang pria berani mengangkat tangannya pada seorang nyonya di hadapannya. Gadis muda itu membuka matanya untuk melihat siapa sebenarnya. Suara itu milik. Karakter utama terdiam tiba-tiba ketika dia melihat kaisar di depannya. Siapa yang bertanya apakah Count telah melupakan siapa tuan rumah pesta itu? Count Faces membeku dan bertanya dengan bingung. Apa maksud yang mulia? Sekarang pria berambut hitam itu berdiri di samping karakter utama dan menatap dengan serius aristokrat yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba kaisar mengatakan bahwa rumor dan kebodohan putus asa Count Esis tidak salah. Yang mulia menendang pria yang tidak berpendidikan itu dan bertanya. Siapa yang mengizinkan Count membuat kekacauan di pestanya? Karakter utama tidak mengerti apa yang terjadi ketika kaisar bertanya apakah gadis itu ingin dia menangani orang bodoh ini sebagai ganti dirinya tanpa menunggu jawaban Kaisar Rovers. Bertanya apakah gadis pirang muda itu mendengarnya. Pria berambut hitam itu menatap mata Elier dan bertanya sekali lagi apakah dia ingin Count Veseda ditangani. Karakter utama sangat bingung dan ketakutan bertanya apa sebenarnya maksud kaisar pria berambut hitam. Itu dengan tenang menjawab bahwa dia berbicara tentang pria tidak berpendidikan yang sama yang ingin mengangkat tangannya terhadap gadis itu. Kaisar menjelaskan bahwa akan memakan waktu 15 detik untuk melakukan ini tetapi dia harus menumpahkan sedikit darah. Tetapi karakter utama dengan cepat mengatakan bahwa itu tidak layak dilakukan. Rover berkata dengan penuh pemikiran bahwa dia perlu menyingkirkan siapapun yang mungkin menimbulkan masalah baginya di masa depan. Tiba-tiba Kaisar mengumumkan bahwa dia menunggu Eller datang sendiri untuk membahas sesuatu. Karakter utama melihat pria berambut hitam itu dengan terkejut mencoba memahami apa yang sebenarnya dia maksud. Kaisar membungkuk dan dengan tenang mengatakan bahwa gadis itu tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan malam itu. Setelah semua yang terjadi pria berambut hitam itu tersenyum lebar dan menambahkan bahwa Elier lah yang meminta tangannya. Kaisar meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata bahwa karena dia telah menerima tawaran resmi maka dia perlu mematuhi beberapa formalitas. Rovers menjelaskan bahwa karena gadis itu telah melakukan langkah pertama dia tidak bisa mendekatinya sendiri. Jadi dia harus menghabiskan uang yang dikumpulkan dari rakyatnya untuk mengadakan pesta. Pria berambut hitam itu menatap Ella di mata dan dengan tenang melaporkan bahwa dia memiliki jawaban positif menarik perhatian pada perilaku aneh gadis itu.
Kaisar berkata bahwa dia menawarkan untuk meminum teh dan tidak mengunyah piring. Karakter utama terkejut karena dia ternyata adalah pengantin. Yang sekarang sedang dibicarakan semua orang itu buruk karena kepala gadis muda itu menolak untuk bekerja dengan normal. Kaisar ingin mengatakan bahwa wanita itu jauh lebih tenang hari ini makan malam itu, tetapi Ella menyela pria itu yang segera dia sesali. Semua ini dimulai ketika Rafael masih di aula jamuan dan bertanya apakah mereka akan membahas pertunangan di sana. Pria berambut hitam itu tidak keberatan tetapi cenderung percaya bahwa opsi ini pasti tidak akan cocok untuk gadis itu. Karakter utama membeku di tempat dengan terkejut, jadi Kaisar bertanya-tanya apakah wanita itu benar-benar mendengarkannya. Gadis pirang itu melihat sekeliling kerumunan aristokrat yang penasaran dan berkata bahwa ini benar-benar bukan tempat yang paling cocok. Pria berambut hitam itu berbalik dan meminta aristokrat muda itu untuk mengikutinya. Ella bisa mendengar jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Karena dia berpikir Kaisar akan membunuhnya. Kerumunan mulai berbisik mengatakan bahwa ini bisa jadi pengantin Kaisar yang sama. Dari rumor, Elier mengikuti pria berambut hitam itu berpikir tentang bagaimana dia sekarang adalah wanita yang telah merusak pesta Kaisar. Dan yang telah mengganggunya ketika dia mabuk. Gadis muda itu tahu dengan sangat baik bahwa Kaisar bisa membunuhnya mengabaikan hukum yang dia buat sendiri. Karakter utama menyadari bahwa Kaisar menerima tawaran itu hanya ketika dia menyingkirkan pikiran yang mengganggunya. Aristokrat pirang itu melihat pria itu dan berkata dengan bingung bahwa dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Rufus dengan tenang menjawab bahwa dia tidak terlalu tertarik pada kesalahan wanita itu karena dia tidak ingin membahasnya. Kaisar menatap gadis itu secara terbuka dan Elier memperhatikan bahwa pria itu memiliki mata yang sangat tulus. Karakter utama meminta pria berambut hitam itu izin untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Elier berkata bahwa malam itu pria itu menyembunyikan wajahnya dan masuk ke pub, di mana seorang wanita bangsawan yang mabuk tanpa sopan santun mengajukan tawaran kepadanya dan dia menerimanya. Kaisar saat ini tersenyum tulus dan berkata bahwa mereka akhirnya maju. Karakter utama berseru bahwa tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan apapun dari pernikahan ini. Rufus berkata dengan penuh pemikiran bahwa gadis bangsawan itu sendiri yang mengajukan tawaran tetapi tidak menerima persetujuannya. Elia tersenyum canggung dan berkata bahwa dia tidak menolak seorang pria tetapi hanya berpikir bahwa orang lain akan lebih cocok untuk peran itu. Karakter utama yakin bahwa ketika dia mengajukan tawaran kepada seorang pria dalam keadaan mabuk, dia tulus. Pada awalnya aristokrat muda itu mengira bahwa dia telah menemukan pria ideal, tetapi ternyata itu adalah sang kaisar. Karakter utama meminta Yang Mulia untuk menganggapnya sebagai kesalahan karena mabuk dan memaafkannya. Kaisar bertanya apakah wanita itu yakin bahwa dia ingat semua yang terjadi malam itu. Karakter utama yang sedikit malu menjawab pria itu bahwa dia ingat semua detail malam itu, namun sebenarnya dia sangat berharap bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan di depan pria ini. Karakter utama melihat ke arah Kaisar dan dengan suara bergetar meminta untuk diizinkan mengatakan sesuatu yang lain. Rover berkata dengan nada berpikir bahwa dia tidak pernah mencari informasi tentang Elier dan keluarganya, jadi dia tidak mengerti bagaimana dia tahu semua ini. Kaisar berkata bahwa gadis itu melepas tudungnya dan mempermalukannya di depan umum, jadi sulit untuk menyelesaikan situasi ini. Pria berambut hitam itu berkata bahwa karena pengantin wanita memiliki banyak pikiran, itu berarti mereka akan sepakat tentang tanggal pernikahan nanti. Karakter utama terdiam ketika Yang Mulia menambahkan bahwa sebulan pasti cukup untuk bersiap-siap. Begitu Lia kembali ke rumah, pelayan Jerry berkata bahwa wanita itu telah menghabiskan banyak waktu di istana. Karakter utama yang duduk di kamar mandi bertanya kepada pelayan di mana ibunya sekarang, yang dijawab Jerry bahwa nyonya rumah sekarang sedang melihat potret keluarga. Seorang gadis muda berambut pirang masuk ke ruangan tempat ibunya berada. Wanita itu tersenyum hangat dan meminta putrinya untuk menanyakan bagaimana pesta dansa berlangsung. Karakter utama berkata bahwa dia hanya bisa mengonfirmasi fakta bahwa Count Vesus adalah sampah. Elier bertanya, apa yang dilakukan ibunya di ruangan pada jam seperti itu? Yang dijawab wanita itu bahwa dia hanya ingin melihat putrinya di masa mudanya. Pemilik rumah itu berkata bahwa mereka perlu melukis potret lain dari gadis itu sebelum pernikahannya. Karakter utama bertanya-tanya apakah ibunya masih yakin bahwa seorang wanita harus menikah. Ibu gadis berambut pirang menjawab dengan tegas dan berkata bahwa di masa mudanya, dia pernah memutuskan untuk menunggang kuda dan neneknya sangat menghukumnya karena kebebasannya. Wanita itu berkata bahwa bahkan sekarang hanya sedikit wanita yang memegang posisi tinggi. Karakter utama dengan berpikir bertanya apakah dia bisa mencapai banyak hal jika dia menjadi permaisuri. Nyonya
Rumah bertanya apakah Yang Mulia telah mengumumkan hari ini siapa yang akan dinikahi. Roveres Catar Esprion terbaring di tempat tidurnya larut malam. Menatap jam saku, sebuah gambar LR dalam gaun musim semi yang indah muncul di benak pria muda berambut hitam itu. Pria itu menutup matanya, berpikir bahwa gadis ini selalu menjadi matahari baginya, tetapi sekarang dia tidak bisa kembali ke masa itu. Seorang gadis dengan wig merah muda memberitahu orang asing dengan suara mabuk bahwa mereka pasti akan menikah dan sekarang mereka tidak bisa mundur. Pria bertudung itu menghela napas dalam-dalam dan Alira dengan marah bertanya mengapa dia melakukan ini. Gadis muda itu mengangkat alis dan bertanya apakah orang asing. Benar-benar tidak menyukai ide menikahinya begitu banyak. Kaisar menjawab bahwa itu bukan masalahnya, jadi karakter utama. Memukul dinding dengan tinjunya dan dengan marah bertanya apa masalahnya. Gadis itu tidak mengerti mengapa pria itu ragu. Jadi dia memberitahunya bahwa dia berasal dari rumah Eucalyptus dan memintanya untuk mencarinya. Berjanji bahwa dia pasti tidak akan berpura-pura menjadi orang asing. Karakter utama membuka matanya di pagi hari dan menyadari bahwa dia akhirnya mengingat semua peristiwa malam itu. Pelayan berteriak agar nyonya cepat bangun karena orang-orang dari kekaisaran istana yang dikirim oleh Yang Mulia telah tiba di perkebunan mereka. Seorang pria berpakaian hitam membacakan surat yang menyatakan bahwa Kaisar Rovers akan menikahi Nona Elier Eucalyptus dan semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga kekaisaran. Pelayan Yang Mulia menambahkan bahwa jika gadis itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Kaisar, dia pasti akan melakukannya. Karakter utama mengambil surat itu di tangannya dan menyadari bahwa Yang Mulia tidak menyebutkan batas biaya untuk pernikahan. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan bingung tentang batasan yang dia maksud. Yang dijawab Elia bahwa pelayan itu sendiri telah mengatakan bahwa keluarga kekaisaran akan menanggung semua biaya. Karakter utama mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghabiskan terlalu banyak untuk upacara karena hal-hal yang paling diperlukan sudah cukup. Ibu Elier ikut campur dalam percakapan. Berusaha menyembunyikan rasa kesalnya dengan mengatakan bahwa dia sangat malu karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita yang begitu luar biasa. Karakter utama menyadari bahwa wanita itu sangat marah ketika dia mengatakan bahwa putrinya pasti akan memberitahunya segalanya. Elier semakin gugup ketika dia diberitahu bahwa Kaisar telah menugaskan para kesatria untuknya. Jadi dia meminta mereka untuk kembali besok. Gadis itu sangat menyadari bahwa jika ibunya mulai menginterogasinya, dia tidak akan bisa menceritakan di hadapan para kesatria bahwa dia telah melamar Kaisar saat dia mabuk. Karakter utama meminta pria itu untuk menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa dia sangat senang dengan percakapan produktif mereka kemarin. Segera setelah orang-orang dari istana kekaisaran pergi, Ibu Elier mulai memarahi putrinya. Wanita itu berkata dengan marah. Apakah gadis itu berpikir bahwa dia seharusnya segera memberitahukan tentang hal itu? Karakter utama dengan bingung bertanya. Apakah ibunya benar-benar tidak puas dengan kenyataan bahwa Kaisar sendiri akan menjadi suami putrinya? Pemilik rumah itu menghela napas lelah dan menjawab bahwa dia sangat senang putri satu-satunya akan menikah. Elier menyadari bahwa ibunya tidak terlihat bahagia meskipun dia sendiri menginginkan suami yang berpengaruh. Wanita itu menjelaskan bahwa pernikahan antara keluarga yang tidak sepenuhnya setara bisa dibatalkan, tetapi mereka tidak bisa melawan perintah Kaisar. Pemilik rumah itu menjelaskan bahwa putrinya pasti akan menghadapi kesulitan tidak hanya dengan pernikahan, tetapi juga dengan gelar. Karakter utama tidak ragu bahwa ibunya benar karena persatuan dengan keluarga kekaisaran memang serius. Elier tidak mengerti mengapa Yang Mulia memanfaatkan tawarannya saat dia mabuk. Wanita itu sangat terkejut ketika karakter utama dengan tenang mengatakan bahwa dia mengerti mengapa ibunya khawatir, namun gadis pirang itu yakin bahwa Kaisar yang dia kenal tidak akan merendahkan dirinya hanya karena dia seorang wanita. Gadis muda itu memberitahu ibunya dengan suara tegas bahwa dia sudah setuju untuk pernikahan ini. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan suara jauh bahwa dia memahami kata-kata Elier dengan sempurna. Karakter utama mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempatnya, tetapi ibunya berkata bahwa putrinya tidak punya waktu untuk beristirahat. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka belum diizinkan meninggalkan perkebunan. Jadi mereka akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk upacara. Matushka menambahkan bahwa segera semua orang di ibu kota akan tahu tentang pernikahan ini. Jadi mereka akan berusaha untuk mencari tahu. Nona pemilik rumah bertanya apakah Elier bisa melepaskan buku-buku selama sebulan. Segera setelah karakter utama bertanya apakah itu perlu,
gadis itu menyadari bahwa ibunya masih marah. Kaisar memberi perintah kepada bawahannya untuk mengalihkan jumlah biaya dengan 3 sebelum menyampaikan informasi itu kepada tunangannya. Segera setelah karakter utama bertanya apakah itu perlu, gadis itu menyadari bahwa ibunya masih marah. Kaisar memberi perintah kepada bawahannya untuk mengalihkan jumlah pengeluaran dengan 3 sebelum menyampaikan informasi itu kepada tunangnya. Kesatria melaporkan bahwa setelah insiden di pesta, keluarga tunangan sang Count telah memutuskan pertunangan mereka dan keluarga Faces mengumumkan bahwa putra kedua mereka akan menggantikan posisi ahli waris. Sang Squire menambahkan bahwa Count telah melarikan diri tadi malam, jadi para penjaga sekarang mencarinya. Count Fiesco berdiri di sudut gelap rumah dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menghabisi setiap orang dan memulai dengan gadis yang kurang ajar itu. Pria itu tahu bahwa dia akan memberikan kematian yang paling memalukan dan menyakitkan kepada aristokrat berambut pirang itu. Kaisar tahu bahwa seharusnya dia membunuh orang bodoh ini di pesta, tetapi tunangannya bisa saja ketakutan dan akhirnya menolak dia. Pria berambut hitam itu memerintahkan para kesatria untuk menangkap Count dan membawanya hidup-hidup kepadanya. Kaisar bertanya-tanya apakah seorang pria yang berusaha menjadi lebih baik ketika dia diberi banyak kesempatan memiliki hak untuk tetap hidup. Begitu melihat ke langit, segera jelas bahwa musim panas akan segera tiba. Bunga-bunga di taman sangat indah dan makanan manis di meja terlihat begitu lezat sehingga sayang untuk dimakan. Kaisar bertanya kepada sang pengantin bagaimana kemajuan persiapan pernikahan dan apakah dia membutuhkan sesuatu. Karakter utama menjawab dengan bingung bahwa pria itu sudah memberinya banyak, jadi tidak perlu lagi. Pria berambut hitam itu mengalihkan perhatiannya ke cangkir teh dan mengatakan bahwa gadis itu tidak menyukai teh. Karakter utama mulai memberikan alasan bahwa tehnya sangat bagus, yang dijawab oleh Rovers bahwa gadis itu bahkan belum menyentuh cangkir sejak kedatangannya. Pria itu bertanya apakah Helier merasa baik-baik saja, yang dijawab gadis itu dengan senyuman terpaksa bahwa dia baik-baik saja. Karakter utama sangat sadar bahwa dia tidak bisa memberitahu Kaisar bahwa pergelangan tangannya sakit karena persiapan undangan tadi malam. Helier dengan ceria berkata bahwa akan memalukan jika dia tidak muat ke dalam gaun pengantin. Untuk itu, Rovers menjawab bahwa gadis itu tidak perlu khawatir tentang bentuk tubuhnya. Karakter utama merasa terkejut bahwa rumor tentang Kaisar tidak sepenuhnya benar. Gadis muda itu melihat calon suaminya dan mengakui bahwa dia memiliki permintaan. Aristokrat berambut pirang itu berkata bahwa masalah ini berkaitan dengan kesatria pribadi Kaisar bernama Ser Balta. Elia bertanya dengan lembut apakah Kaisar tidak berpikir bahwa memberikan kesatria pribadinya kepada dia sebelum mereka menikah adalah sedikit tidak perlu. Karakter utama mengakui bahwa pria ini menonjol, jadi dia merasa malu berada di sampingnya sepanjang waktu. Kesatria itu terus-menerus berlutut di depan Elier dan bersumpah bahwa dia akan melindunginya dengan mengorbankan nyawanya. Sesuai perintah Kaisar, gadis itu meminta Sarah Bolt untuk duduk, tetapi pria itu menolak dengan mengatakan bahwa dia akan berdiri. Kesatria itu berjanji kepada pengantin Kaisar bahwa dia akan berusaha untuk tidak terlalu mencolok jika dia membawa ketidaknyamanan bagi gadis itu. Elier memberitahu calon suaminya bahwa lebih baik jika kesatria mengenakan pakaian sederhana, tetapi Kaisar setelah berpikir sejenak menjawab bahwa dia tidak bisa memintanya. Pria berambut hitam itu kemudian bertanya apakah Elier sudah mendengar sesuatu tentang keluarga Vesida. Karakter utama berkata bahwa dia hanya tahu bahwa putra kedua dari keluarga ini menjadi ahli waris. Elier mengatakan bahwa sudah cukup lama sejak pertunangan mereka diputuskan, jadi dia tidak mengetahui detailnya. Gadis berambut pirang itu melihat Kaisar dengan terkejut ketika dia melaporkan bahwa orang bodoh ini telah menghilang setelah dia memerintahkan pria itu untuk ditangkap. Pria berambut hitam itu menambahkan dengan berpikir bahwa dia belum membuat pernyataan publik apapun. Kaisar berkata bahwa untuk menghormati pernikahan mereka, dia mengurangi pajak dan mengalokasikan uang untuk daerah miskin agar semua orang di ibu kota merayakannya. Yang mana Rovers menjawab bahwa gadis itu tidak perlu khawatir tentang penampilannya. Karakter utama merasa mengejutkan bahwa rumor tentang Kaisar tidak sepenuhnya benar. Gadis muda itu melihat calon suaminya dan mengakui bahwa dia memiliki permintaan. Aristokrat pirang itu mengatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan kesatria pribadi Kaisar yang bernama Ser Balta Alia. Bertanya dengan lembut apakah Kaisar tidak berpikir itu sedikit tidak perlu memberinya kesatria pribadinya ketika mereka belum menikah. Karakter utama mengakui bahwa pria ini menonjol sehingga dia merasa malu berada di sampingnya sepanjang waktu kesatria. Terus-menerus berlutut di depan Elier dan bersumpah bahwa dia akan melindunginya dengan mengorbankan nyawanya. Seperti yang diperintahkan Kaisar, sekali gadis itu meminta Sarah Bolt untuk duduk tetapi pria itu menolak dengan mengatakan bahwa dia akan berdiri. Kesatria itu berjanji kepada pengantin Kaisar bahwa dia akan berusaha untuk tidak terlalu mencolok jika dia membawa ketidaknyamanan kepada gadis itu.
Elir memberitahu calon suaminya bahwa lebih baik bagi kesatria itu untuk mengenakan pakaian sederhana, tetapi Kaisar setelah berpikir sejenak menjawab bahwa dia tidak bisa memfasilitasi itu. Pria berambut hitam itu kemudian bertanya apakah Elir telah mendengar sesuatu tentang keluarga Vesida, karakter utama. Mengatakan bahwa dia hanya tahu bahwa putra kedua dari keluarga ini menjadi pewaris. Elir mengatakan bahwa sudah cukup lama sejak pertunangan mereka terputus. Jadi dia tidak mengetahui detailnya. Gadis pirang itu melihat Kaisar dengan terkejut ketika dia melaporkan bahwa orang bodoh ini telah menghilang. Setelah dia memerintahkan pria itu untuk ditangkap, pria berambut hitam itu menambahkan dengan berpikir bahwa dia belum membuat pernyataan publik. Kaisar mengatakan bahwa untuk menghormati pernikahan mereka dia mengurangi pajak dan mengalokasikan uang untuk daerah miskin agar semua orang di ibu kota merayakannya. Pria itu menambahkan bahwa orang asing juga datang kepada mereka untuk perayaan, tetapi dia telah memperkuat keamanan perbatasan. Yang dengan hati-hati memeriksa semua orang yang meninggalkan kekaisaran, karakter utama menyimpulkan bahwa jika Kaisar ingin menahan sang Count, maka dia telah melakukan kejahatan. Rovers mengatakan bahwa Count tersebut tidak membayar pajak penghasilan yang besar dari salah satu perusahaannya, dan juga mengimpor sejumlah besar barang terlarang. Kaisar menambahkan bahwa tidak ada bukti bahwa Thesis telah meninggalkan ibu kota, yang berarti bahwa dia bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Pria berambut hitam itu dengan santai mengatakan bahwa Elir akan segera menjadi permaisuri. Jadi tidak jelas apa yang akan dilakukan orang bodoh ini. Karakter utama bertanya kepada Kaisar apa yang akan terjadi pada Count ketika para ksatria menangkapnya. Rovers mengatakan bahwa dalam situasi normal dia akan diadili sesuai dengan hukum kekaisaran. Tetapi Count tersebut memiliki keberanian untuk bersembunyi. Karakter utama tersenyum kaku begitu Kaisar mengumumkan bahwa dia akan menghukum Count Veses dengan lebih berat. Serbalta mendekati wanita pirang dan memberitahunya bahwa sudah saatnya mereka pergi, sambil mengatakan bahwa dia mengawal gadis itu. Karakter utama berterima kasih kepada ksatria itu, yang menjawab bahwa dia hanya mengikuti perintah Kaisar. Elia berpikir bahwa dia bisa menahan rasa canggung berada di sekitar seorang ksatria daripada khawatir tentang Count. Aristokrat pirang itu dengan penasaran bertanya tentang seperti apa orang yang dilihat ksatria Balta, yang mulia. Pria itu melihat ke kejauhan dan dengan tenang menjawab bahwa Kaisar adalah orang yang baik. Karakter utama bertanya dengan bingung. Apakah yang mulia memiliki hobi? Yang dijawab dengan negatif. Situasi ini mengingatkan gadis muda itu pada usahanya untuk bergaul dengan salah satu profesor di akademi. Mencoba menyembunyikan kegembiraannya, Serbalta memberitahunya bahwa Kaisar sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Karakter utama menyimpulkan bahwa ksatria pribadi Kaisar sangat mengagumi yang mulia. Serbalta memberitahuku bahwa dia dan Kaisar telah pergi ke pegunungan barat, di mana yang mulia menunjukkan dirinya sangat mengagumkan. Karakter utama menyimpulkan bahwa Kaisar sangat terampil, karena ksatria seperti itu memujinya. Gadis muda itu sangat tertarik untuk mengetahui sisi mana dari Kaisar yang sebenarnya. Pada saat itu, aristokrat pirang itu bahkan tidak curiga bahwa dia sedang diawasi dari jendela. Pria berambut hitam itu berdiri agar gadis muda itu tidak menyadari bahwa dia sedang melihatnya. Di tempat lain, seorang rakyat biasa berseru bahwa dia tidak bisa mencuri putri seorang aristokrat karena keamanan di kekaisaran telah menjadi lebih ketat belakangan ini. Pelanggan itu menggertakkan gigi karena marah dan bertanya dengan tidak puas. Apakah pria itu bukan seorang profesional dalam hal ini? Count Vezzi melemparkan satu tas lagi berisi koin emas ke meja dan mengatakan bahwa sekarang itu sudah cukup bagi seorang rakyat biasa selama beberapa bulan. Pria itu mengernyitkan dahi tetapi dia sudah mulai berpikir bahwa orang bodoh ini sedang berbicara tentang itu. Count Fiesco berjanji kepada rakyat biasa bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan aman. Karena keluarga aristokrat itu tidak begitu mulia. Aristokrat yang tidak terdidik menjelaskan bahwa rakyat biasa perlu menghentikan kereta Count. Veseda memerintahkan pria itu untuk tidak memberitahu siapapun apapun, berjanji untuk membunuhnya jika tidak. Aristokrat yang tidak terdidik itu menggenggam cincin di tangannya dan mengatakan bahwa dia akan mengurus para ksatria sendiri karena dia memiliki senjata khusus. Serbolta berkata bahwa jika Nyonya memiliki rencana lain, dia harus memberitahunya juga. Karakter utama melihat ksatria itu dengan bingung dan pria itu bertanya apakah gadis itu memiliki perintah.
Gadis itu mengakui bahwa dia merasa malu mengganggu ksatria gagah berani untuk hal-hal sepele. Serbalta menjelaskan bahwa dia harus mengetahui semua rencana sang lady untuk hari itu agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Jerry bertanya kepada sang lady apakah ksatria dipecat jika mereka tersenyum. Untuk itu, Alia menjawab bahwa tidak ada hukum seperti itu di kekaisaran. Ksatria gagah berani itu pergi ke pintu dan memberitahu aristokrat muda bahwa dia akan meminta kusir untuk mendekat ke pintu. Elier memutuskan bahwa dia perlu membiasakan diri dengan kehadiran ksatria itu. Karena dia yakin bahwa Serbal sendiri tidak suka mengawasi gadis yang bukan permaisuri. Karakter utama sangat menyadari bahwa karena penghisap darah itu belum tertangkap, maka dia perlu tersenyum dan bertahan menghadapi rakyat jelata yang menyamar sebagai kusir. Membungkuk ketika Serbalta mendekatinya, pria itu menjelaskan kepada ksatria bahwa kusir yang seharusnya sedang sakit, jadi dia akan menemani mereka hari ini. Serbalta bertanya dengan curiga apakah kusir baru itu tahu siapa yang akan mengemudikan hari ini karena mereka tidak menggunakan kereta kaisar. Demi keselamatan sang lady, rakyat jelata itu mengangguk dengan bersemangat saat ksatria dengan tegas memberitahunya bahwa jika dia memberitahu siapapun, konsekuensinya akan tidak menyenangkan. Pria itu mengambil kendali di tangannya dan dalam hati mengutuk Count. Karena berbohong kepadanya tanpa memberitahunya bahwa lady ini akan segera menjadi permaisuri. Serbalta bersalaman dengan protagonis segera setelah aristokrat pirang mendekati kereta. Rakyat jelata itu menyadari bahwa pria ini adalah ksatria kekaisaran, yang berarti bahwa ini memperumit segalanya. Pria yang berpakaian sebagai kusir itu memutuskan untuk segera menyelesaikan urusannya dengan pelayan dan melarikan diri karena yang lainnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Penjahit itu berkata dengan gembira bahwa Lady Eller terlihat sangat menakjubkan dalam gaun ini. Karakter utama berputar dan dengan jujur mengakui bahwa dia tidak tahu persis gaun apa yang sedang tren sekarang. Penjahit itu mengatakan bahwa atas permintaan gadis muda itu, dia mengurangi jumlah perhiasan. Aristokrat pirang itu terdiam ketika wanita itu mengatakan bahwa gaun pengantin terlihat mewah. Hanya sekarang Alia mulai menyadari posisinya dan bahwa dia memang akan segera menikahi kaisar. Karakter utama memperhatikan bahwa Jerry terlihat bahagia meskipun nyonya itu akan segera pindah ke istana kekaisaran. Elier memanggil Madam untuk mendekat dan membisikkan bahwa dia ingin menambahkan sesuatu lagi, berjanji bahwa dia akan membayar. Begitu karakter utama meninggalkan atelier, penjahit itu berkata dengan senyuman bahwa merupakan kehormatan besar baginya untuk membantu gadis itu dengan gaun pengantinnya. Eller tersenyum bingung ketika nyonya itu dengan sopan meminta gadis itu untuk tidak menambah berat badan. Karakter utama memutuskan bahwa dia perlu pulang secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Serbalta sebelumnya, aristokrat pirang itu terhenti. Tiba-tiba begitu dia melihat wajah yang sudah dikenalnya, gadis muda itu menyadari bahwa seorang pria yang mengenakan topi sedang mengawasinya dari balik sudut. Alia mengenali Count Veces dari ciri-cirinya dan saat itulah Balta meminta gadis itu untuk tetap di tempatnya. Ksatria kekaisaran memberitahu gadis itu bahwa mereka harus segera pergi. Demi keselamatan sang lady, karakter utama berkata dengan bingung bahwa mungkin hanya terasa baginya bahwa Count sedang mengawasinya. Serbalta dengan tenang menjawab bahwa sebaiknya berhati-hati jika gadis itu merasakan bahaya Elier di dalam kereta. Mulai berpikir bahwa mungkin dia sedang dibuntuti oleh seorang pria dari keluarga bangsawan lain. Cincin di jari Countesses bersinar. Dan pria itu dengan marah berjanji bahwa dia pasti akan membalas dendam pada gadis yang ingin menjadi permaisuri. Sementara di dalam kereta, Jerry dengan antusias berkata bahwa sang lady akan terlihat sangat anggun dengan keanggunan dalam pakaian seperti itu. Karakter utama menjawab dengan senyuman bahwa gadis itu terlihat lebih bersemangat daripada dirinya sendiri. Jerry berkata bahwa jika nyonya menikahi Earl dari kotoran, dia harus mendengarkan keluhan setiap hari. Aristokrat pirang itu menyadari bahwa pikirannya sepenuhnya sejalan dengan pikiran pelayan. Karakter utama terdiam tiba-tiba dan melompat ke samping ketika kereta tiba-tiba mengerem dengan keras. Jerry mendekati nyonya dan dengan bersemangat bertanya apakah Nona baik-baik saja, yang dijawab dengan positif. Karakter utama tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan kereta. Tiba-tiba, Serbalta membuka pintu dan dengan tenang bertanya apakah nyonya baik-baik saja, dan karakter utama segera bertanya apa yang telah terjadi. Kesatria menjelaskan bahwa ada masalah dengan roda. Jadi mereka harus memberikan sinyal darurat. Karakter utama tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Karena semuanya baik-baik saja di pagi hari. Serbalta dengan tenang menjawab bahwa dia juga berpikir semuanya terlihat cukup mencurigakan. Kesatria menyerahkan karakter utama sebuah belati kecil dan bom asap, sambil mengatakan bahwa dia berharap tidak ada yang buruk akan terjadi.
Karakter utama mengerutkan dahi dan menempelkan barang-barang itu lebih dekat ke dirinya ketika Serbalta mengingatkannya bahwa mereka telah melihat orang mencurigakan siang ini. Kesatria memutuskan untuk memberikan sinyal dan keluar dari kereta. Bertanya kepada kusir bagaimana keadaan Roda. Serbalta mengingatkan bahwa dia meminta agar pekerjaan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena mereka mengangkut penumpang penting. Malam itu, saat mendekati kusir, dia bahkan tidak menyadari bahwa Count Fiesco ingin menyerangnya dari belakang. Jerry bertanya kepada Nyonya apakah ban itu bocor, bukankah mereka seharusnya mendengar suara perbaikan? Karakter utama setuju dengan gadis itu tetapi mencoba menenangkan dirinya karena Serbalta pasti akan melaporkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Meskipun aristokrat pirang itu bahkan tidak mendengar suara pertempuran. Intuisi memberitahunya bahwa ada yang tidak beres. Karakter utama mengambil belati kecil di tangannya yang diberikan oleh kesatria. Dan meminta pelayan untuk mengambilnya. Elia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda dan menjelaskan bahwa jika semuanya baik-baik saja. Serbalta pasti sudah memberitahunya. Karakter utama memberitahu pelayan bahwa mereka menggunakan barang-barang kesatria untuk membela diri. Tiba-tiba, pintu kereta diketuk dan suara aneh yang memperkenalkan dirinya sebagai kusir meminta Nyonya untuk keluar, mengatakan bahwa itu adalah kesatria kekaisaran yang memintanya. Pelayan Jerry berseru ketakutan bahwa pria itu berbohong karena Serbalta pasti akan memanggil mereka secara pribadi. Pelayan mulai melepas rambut karakter utama, menjelaskan bahwa ini adalah cara agar Nona dapat menyembunyikan senjata. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka dan Count Fiesis berkata dengan tidak senang bahwa Elier selalu menjadi masalah. Karakter utama membuka matanya dengan ketakutan karena dia sangat berharap bahwa itu hanya tampak seperti itu. Count Fiesis dengan kasar menarik pelayan. Dengan rambutnya untuk menyeretnya menjauh dari aristokrat pirang, kemudian pria itu menangkap tangan Elier dan mulai berteriak bahwa gadis itu tidak tahu betapa memalukannya dia menjadi karena dirinya. Karakter utama melihat Jerry untuk memastikan apakah dia baik-baik saja dan berkata bahwa pria itu dicari. Elier memperhatikan kusir yang menangkap pelayannya dan menyimpulkan bahwa pria itu kemungkinan besar telah disuap oleh Fiesco. Aristokrat itu semakin marah. Ketika karakter utama bertanya apakah dia berniat menculiknya hanya karena alasan ini. Count Fiesis menggenggam pergelangan tangan gadis muda itu semakin erat. Dan Ella mulai berpikir bahwa lengannya akan segera patah, namun tangan lain gadis pirang itu bebas, jadi dia bisa mengeluarkan sebuah belati. Tokoh utama teringat bagaimana Jerry mengembalikan belati itu kepadanya, mengatakan bahwa calon permaisuri masa depan membutuhkannya jauh lebih banyak daripada dia. Count Fiesco menarik Elier keluar dari kereta dan dengan marah bertanya bagaimana wanita yang kurang ajar itu berani mengusirnya dari keluarganya sendiri. Tokoh utama sangat menyadari bahwa ketika para ksatria tiba, mereka akan terlebih dahulu menyelamatkannya dan baru kemudian Jerry memutuskan bahwa dia tidak akan hanya berdiri dan menonton. Tokoh utama dengan tenang bertanya apakah itu salahnya. Count Fasita terdiam selama beberapa detik dan kemudian mengulangi bahwa gadis itu telah menghancurkan hidupnya. Tokoh utama mengayunkan belatinya dan berseru. Mengapa seorang pria selalu menyalahkan wanita atas ketidakberdayanya sendiri? Count Fessus menggeram dengan ganas karena gadis itu berani melukainya. Tetapi Elia berbalik dan melarikan diri. Aristokrat yang tidak terdidik itu mengaktifkan cincin dan berlari mengejar gadis itu. Berteriak bahwa dia pasti akan membunuhnya. Tokoh utama mulai marah karena tumit dan ruffle gaun menghalanginya untuk berlari dengan normal. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa gaun bisa menyebabkan begitu banyak masalah selama pelariannya. Elier marah pada dirinya sendiri karena membuang semua energinya untuk belajar, padahal dia perlu meluangkan waktu untuk berlatih. Bajingan ini lebih cepat dari yang dipikirkan tokoh utama, jadi gadis itu mulai berasumsi bahwa Count telah menggunakan semacam obat. Pembuluh darah muncul di wajah pria itu dan dia mulai berteriak ceria bahwa sangat menyenangkan berlari mengejar gadis itu. Tokoh utama mulai putus asa karena dia melihat jalan buntu di depannya. Gadis muda itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dan mulai mencoba memikirkan sesuatu. Tokoh utama teringat bom asap dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai sinyal. Begitu suara ledakan terdengar, asap merah mulai naik dengan cepat ke udara. Count Fessus mengejar Eller. Dan bertanya di mana gadis itu mendapatkan kepercayaan diri sebanyak itu, yang dijawab tokoh utama bahwa jika pria itu membunuhnya, dia pasti akan ditangkap oleh para penjaga.
Aristokrat yang tidak terdidik itu mencengkeram gadis itu di leher dan berkata bahwa dia sudah siap untuk mati. Ketika dia mengejarnya, Count Fiesco dalam kemarahan berkata bahwa dia pasti akan membuat nyonya muda itu menderita, berjanji bahwa gadis itu tidak akan menunggu kematian yang mudah. Pria itu mengayunkan tangannya dan berteriak bahwa Elier mungkin yang paling pintar, tetapi dia hanyalah gadis lemah. Tokoh utama yang menerima pukulan itu jatuh ke tanah dan bertanya apakah Count benar-benar hanya tahu satu penghinaan. Elier berseru bahwa dia seharusnya sudah menebak bahwa pria itu tersesat setelah kata-katanya tentang matahari terbit di barat. Count Fiesco memukul tokoh utama di pipi dengan sekuat tenaga dan memerintahkan gadis itu untuk segera menutup mulutnya. Pria itu mulai menendang nyonya itu, mengatakan bahwa gadis itu tidak layak menjadi seorang permaisuri. Count Fiesco marah karena aristokrat pirang itu tidak mengeluarkan satu suara pun. Tokoh utama tidak bisa memahami bagaimana seorang pria bisa memukulnya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Gadis muda itu benar-benar berharap bahwa Serbalta tidak terluka terlalu parah. Dan bahwa semuanya baik-baik saja dengannya. Elia sangat berharap bahwa segera para ksatria akan menyelamatkan Jerry, yang sangat ingin melihatnya dalam gaun pengantin. Tiba-tiba, aristokrat pirang muda itu menyadari bahwa jika dia mati, pernikahan itu akan dibatalkan. Tokoh utama takut pada kaisar karena dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pria berambut hitam itu. Elier mendapati dirinya berpikir bahwa jika dia mati, setidaknya dia akan tahu bahwa dia bisa menjadi pengantin kaisar. Tokoh utama berjanji pada dirinya sendiri bahwa di kehidupan berikutnya dia pasti akan temukan seorang pria yang pengertian dan penuh kasih agar bisa menghabiskan sepanjang hari untuk penelitian. Setelah beberapa saat, gadis muda itu mulai berpikir bahwa kematian tidak seburuk yang dia kira sebelumnya. Aristokrat pirang itu membuka matanya dengan terkejut begitu dia mendengar desahan berat di sampingnya. Gadis muda itu berdiri dan mulai meraba dirinya untuk memastikan dia masih hidup. Elliot melihat seorang pria berdiri membelakanginya, yang telah memukuli Count Veses dengan parah. Tokoh utama tidak mengerti siapa dia karena pria itu tidak mengenakan seragam kesatria, armor atau senjata. Gadis muda itu bertanya kepada orang asing dengan bingung apakah itu terlalu berlebihan untuk dilakukan, sehingga pria itu terdiam. Ketika tokoh utama mengucapkan terima kasih atas penyelamatannya, mengatakan bahwa dia akan membunuh sang Count, tokoh utama ingin mengatakan bahwa aristokrat pantas dipukuli tetapi harus dihukum oleh hukum, tetapi segera terhenti. Seorang pembohong mengenali wajah pria itu sebagai yang mulia. Bertanya apa yang dilakukan kaisar di tempat ini, gadis muda itu memberitahu dengan bingung bahwa dia telah menunggu para kesatria. Dan bahwa Serbalf telah diserang. Rover dengan cepat mendekati Elier dan bertanya dengan nada serius apakah orang bodoh itu yang melukai. Tokoh utama mengatakan bahwa dia perlu membeli waktu jadi dia harus mengambil risiko, melihat wajah kaisar. Gadis muda itu menyadari bahwa pria itu jauh lebih terluka daripada dirinya. Tokoh utama sangat terkejut ketika dia memperhatikan bahwa tangan pria itu bergetar sangat hebat. Kaisar tiba-tiba menjauh ketika para kesatria berlari menghampirinya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan pria itu. Para pejuang mengatakan bahwa mereka telah menangkap kusir dan menemukan Serbalf di hutan, yang kemungkinan besar diserang dari belakang. Kaisar dengan nada tenang memerintahkan para kesatria untuk membawa penjahat itu ke istana. Karena dia berani melukai permaisuri, para kesatria memperhatikan cincin yang tidak biasa di tangan Count Fiesco. Dan pria berambut hitam itu memerintahkan untuk melepas aksesori itu dan memeriksanya. Tokoh utama dengan antusias bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan gadis yang bersamanya di kereta. Kesatria itu memberitahunya bahwa nyonya itu terluka dan dibutakan. Dan Elier bertanya bagaimana kondisi gadis itu. Pria berambut hitam itu melihat tangannya dan kemudian menggenggamnya dengan erat. Terjebak dalam pikirannya, pelayan Jerry menoleh ke arah suara ketika dia mendengar nyonya muda memanggilnya. Tokoh utama berlari menghampiri pelayan dan dengan bersemangat bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, seorang aristokrat muda. Mengangkat pelayan itu ke kakinya untuk memeriksanya dari cedera. Jerry yang tidak bisa menahan air matanya meminta nyonya untuk melupakan dirinya dan bertanya, apa yang terjadi pada wajah indah nyonya itu? Pelayan itu mulai menangis pahit karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas keberanian Count yang melukai nyonya. Kaisar melihat ke arah Eller sampai kesatria melaporkan kepadanya bahwa Count Fiesco dan kusir yang dia sewa telah ditangkap. Yang mulia memerintahkan agar para tahanan dibawa pergi dan dikurung, dan kesatria itu juga melaporkan bahwa kereta untuk nyonya sudah siap. Raveres memerintahkan agar sebanyak mungkin kesatria dikirim bersama Elier dan dibawa pulang. Dan kemudian seorang dokter dari istana dipanggil.
Kesatria itu mendekati nyonya dan memberitahunya bahwa waktu sudah larut. Jadi para kesatria akan mengawal gadis itu pulang. Tiba-tiba tokoh utama menyadari bahwa karena keributan, dia telah lupa untuk bertanya tentang kondisi Serbalta. Pria berambut hitam itu memberitahu pengantin bahwa kesatria itu telah ditemukan dan sudah dibawa ke istana untuk dirawat. Kaisar cemberut dan memberitahu gadis muda itu untuk merawat lukanya sendiri. Terlebih dahulu dan tidak tertarik pada kesehatan Serbalt, pria itu ingin menyentuh Elier tetapi berhenti di detik terakhir. Dan berjanji bahwa dia akan memberitahu gadis itu rincian saat mereka menyelidiki sementara di kereta. Jerry memberitahu nyonya muda bahwa Yang Mulia telah mengirim seorang dokter dari istana kepada mereka. Tokoh utama berjanji bahwa dia pasti akan memastikan bahwa dokter itu memeriksanya juga. Elia dengan tegas meminta pelayan untuk tidak melakukan ini lagi karena perbedaan status tidak mencerminkan perbedaan nilai kehidupan. Tokoh utama sangat terkejut bahwa Count Veses melanggar hukum dan bahwa pria itu pada saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun yang paling mengkhawatirkan gadis muda itu adalah fakta bahwa Kaisar telah menemukannya dengan sangat cepat. Tokoh utama mulai menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran yang tidak perlu darinya. Serbalta pergi ke ruang penyiksaan dan memberitahu Kaisar bahwa dia tidak memiliki alasan untuk gagal melindungi Nyonya Rovers dengan tenang menjawab bahwa itu tidak termaafkan. Bagi kesatria untuk kalah dalam situasi seperti itu, tetapi penjahat itu memiliki sesuatu yang menarik. Pria berambut hitam itu menunjukkan cincin kepada kesatria kekaisaran dan bertanya apakah dia pernah melihatnya. Kaisar menjelaskan bahwa itu adalah artefak yang membantu dalam pertempuran dan siapapun yang memakainya akan menjadi lebih kuat dari seorang kesatria. Kesatria itu berkata dengan kagum bahwa Yang Mulia telah menciptakan departemen yang bertanggung jawab atas artefak ketika dia naik tahta. Raffer berkata bahwa ketika sihir menghilang, artefak-artefak ini mulai menimbulkan bahaya bagi dunia. Jadi dia memutuskan untuk mengumpulkannya tetapi tidak bisa menemukan semuanya. Kaisar menambahkan bahwa jika artefak itu dicuri dari istana, akan layak untuk mematahkan tangan dan kaki orang yang menjaga. Namun cincin itu tidak ada dalam daftar kekaisaran sehingga Rovers hanya perlu mengurus tesis. Kaisar mendekati penjahat dan dengan tenang berkata bahwa Count telah salah perhitungan ketika dia memutuskan untuk menyerang Elier dan bukan dia. Pria berambut hitam itu berkata bahwa jika gadis itu mati, keluarga Count akan mengikutinya jika saja mereka belum menceraikan putra mereka. Gambaran Elier muncul di benak Kaisar yang dengan menyedihkan meminta untuk tidak membunuh Count tetapi mengadilinya menurut hukum. Pria berambut hitam itu menghela napas lelah mengusir gambaran itu dan membungkus tangannya di sekitar kepalanya. Kaisar kemudian memberitahu kesatria bahwa dia akan melupakan kesalahannya kali ini dan meminta pria itu untuk pulih dan kembali ke tugasnya secepat mungkin. Serbalta memberitahu Kaisar bahwa mereka telah menanyai kusir yang disuap dan pendahulunya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka telah membantu Earl sebagai imbalan untuk emas. Rovers memerintahkan untuk menghukum orang-orang ini dengan berat. Terlepas dari alasannya karena mereka mengorganisir serangan terhadap calon permaisuri. Begitu Serbalta bertanya apa yang harus dilakukan dengan Earl. Pria berambut hitam itu memberitahunya bahwa calon permaisuri telah memintanya untuk diadili menurut hukum. Rovers ingin membunuh pelaku dengan segenap hatinya. Tetapi Alira akan segera menjadi istrinya dan dia harus menghormati keinginannya. Pria berambut hitam itu berbalik kepada kesatria dan mengisyaratkan bahwa jika para tahanan lain ingin membunuh Count, mereka tidak akan terlibat. Kesatria kekaisaran mengangguk dan berjanji bahwa mereka akan melakukan seperti yang diinginkan Yang Mulia. Pria berambut hitam itu kembali ke kamarnya dan terjatuh di sofa dengan kelelahan, mencoba menenangkan dirinya bahwa Elier baik-baik saja sekarang. Namun, Rovers menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menebak rencana Count lebih awal untuk segera bergegas membantu gadis itu. Gambaran Elliot kecil muncul di benak Kaisar bertanya mengapa pria itu jarang tersenyum. Pria berambut hitam itu menyadari bahwa tidak ada yang berubah meskipun dia telah melakukan banyak hal. Kaisar tahu dengan sangat baik bahwa tidak ada gunanya hidup di dunia ini di mana Elier tidak ada. Berita bahwa mantan Count Vesus telah menculik seorang wanita bangsawan yang mengguncang masyarakat kelas atas seperti badai, karakter utama membaca di koran bahwa mantan Count dipenjara di kegel dan penjara bawah tanah karena percobaan pembunuhan. Kesatria yang duduk di depan Elier meletakkan cangkirnya di meja dan mengatakan bahwa mulai sekarang, nyonya itu bisa berkonsentrasi pada pernikahannya. Sekarang bersama dengan Serbalta, karakter utama akan ditemani oleh seorang kesatria kekaisaran lainnya yang bernama Jonathan Jeff.
Ser Balta mendekati pemuda itu dan dengan tidak senang mengatakan bahwa Ser Jonathan mengabaikan tugasnya. Karakter utama menjelaskan kepada kesatria kekaisaran yang murung bahwa dialah yang menawarkan untuk minum teh. Ser Jonathan dengan santai bertanya kepada Ser Bolt apakah pria itu meragukan kemampuannya begitu banyak sehingga takut untuk minum teh. Karakter utama dengan kesal meminta para pria untuk diam karena dia mulai merasa sangat gugup karena argumen para pria. Ser Jonathan bertanya apakah gadis itu berpikir ada seseorang yang mengendalikan situasi. Gadis muda itu mengatakan bahwa pada awalnya dia berpikir bahwa Count menculiknya karena keinginan untuk balas dendam. Karakter utama mendengar bahwa mantan Count memiliki artefak yang tidak diketahui siapapun di istana. Jika tesis memiliki sesuatu yang berharga itu berarti bahwa seseorang yang berkuasa menggunakan Count yang sempit pikirannya untuk mencelakainya. Ser Jonathan bertanya dengan senyuman apakah ada orang yang terlintas di benak nyonya itu? Yang dijawab karakter utama bahwa itu hanya pemikirannya. Alia mengatakan bahwa dia sangat menyadari fakta bahwa para kesatria tidak akan memberitahu lebih banyak dari yang diizinkan yang mulia. Kesatria kekaisaran berambut pirang dengan senyum di wajahnya mengatakan bahwa kata-kata gadis itu menyakitinya. Karakter utama menjelaskan dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak menghakimi para kesatria, tetapi sebaliknya, pengabdian kesatria menginspirasinya untuk menghormati gadis berambut pirang. Bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan bahwa dia akan membaca buku. Ser Jonathan juga berdiri dan dengan gembira mengatakan bahwa seorang kesatria tidak boleh meninggalkan sisi nyonyanya. Segera setelah kesatria kekaisaran bertanya apa pendapat nyonya tentang kaisar. Gadis itu menjawab bahwa pria itu baik dalam hal minuman keras. Ser Jonathan mengatakan bahwa dia mendengar bahwa wanita menjadi gugup ketika hari pernikahan mereka mendekat. Kesatria kekaisaran terdiam terkejut ketika Lady Elia mengungkapkan bahwa setelah pernikahan selesai, dia akan mengetahui berapa banyak yang telah mereka habiskan untuk itu. Karakter utama memberitahu para kesatria bahwa dia ingin membaca sendirian, yang dijawab para pria bahwa mereka akan berdiri. Di luar pintu sebelum memasuki perpustakaan, gadis muda itu bertanya kepada kesatria kekaisaran apakah yang mulia mampu mencintai orang lain. Tanpa menunggu jawaban, Eller masuk ruangan dan begitu pintu ditutup, Ser Jonathan mengatakan bahwa sekarang dia mengerti mengapa kaisar tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Kesatria kekaisaran berambut terang itu menepuk punggung rekannya dan mengatakan bahwa dia pasti harus tahu tentang keinginan yang mulia, meskipun karakter utama tidak menjawab pertanyaan Ser Jonathan. Dia masih terus memikirkan tentangnya. Gadis muda itu memerah karena kaisar adalah seorang eksentrik baginya. Yang menerima tawaran dari seorang wanita yang mabuk, Elier yakin bahwa setelah dia menjadi permaisuri, suaminya tidak akan mengabaikannya. Tetapi dia tidak boleh berharap terlalu banyak. Karakter utama memahami bahwa kemungkinan besar dia akan menjadi target dari kaum bangsawan baru. Yang berarti bahwa dia harus menghabiskan seluruh hidupnya takut pada para pembunuh di malam hari. Gadis muda itu berasumsi bahwa di antara aristokrasi lama tidak ada wanita yang cocok untuk usia kaisar. Karakter utama kembali berpikir tentang siapa yang tepatnya memutuskan untuk memberikan artefak kepada mantan Count. Untuk menyingkirkan artefak itu, Elier berasumsi bahwa kaisar tidak memberitahunya apa-apa karena dia tidak ingin dia menyelidiki masalah tersebut. Gadis itu mengerti bahwa ketika dia mulai tinggal di istana, tidak akan ada satupun teman dekat di sampingnya. Yang berarti bahwa dia akan segera menjadi target bagi aristokrasi baru yang tidak dipahami oleh karakter utama. Bagaimana dia bisa bertahan jika masa depannya penuh dengan ketidakpastian? Gadis muda itu penasaran untuk mengetahui apakah kaisar akan datang membantunya lagi jika hidupnya dalam bahaya. Elier terjatuh di atas meja dan menyadari bahwa ini adalah kegugupan prapernikahan yang dibicarakan Ser Jonathan sejak karakter utama dipilih sebagai pengantin. Pria gadis kecil itu selalu tahu bahwa dia akan menikah. Elia menyadari bahwa memutuskan pertunangan adalah sebuah berkah tetapi dia segera menemukan seorang pelamar. Karakter utama melepas kacamatanya dan dengan tenang berkata bahwa dia tidak bisa percaya bahwa dia akan segera menjadi seorang permaisuri karena Ella tidak bisa melarikan diri. Gadis muda itu memutuskan bahwa setidaknya dia akan melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Hari-hari berlalu satu demi satu dan karakter utama sepenuhnya terbenam dalam persiapan untuk pernikahannya. Suatu hari pelayan mengambil buku tentang keluarga kekaisaran dari kamar para wanita. Atas perintah kontes itulah sebabnya Elia memutuskan untuk bertanya kepada Ser Jonathan tentang minat kaisar. Tetapi kesatria kekaisaran tidak menjawab. Suatu hari keluarga Eucalyptus berkumpul untuk melukis potret keluarga. Sebelum Eller menikah waktu berlalu dengan sangat cepat dan hari pernikahan karakter utama semakin mendekat. Suatu hari seorang pria dari istana kekaisaran melaporkan bahwa mereka harus membuat mahkota lain agar sesuai dengan gadis itu dengan sempurna.
Mengatakan bahwa nyonya itu bisa menambahkan sesuatu karakter utama meminta untuk membiarkan semuanya seperti semula karena itu. Sudah cukup baginya bahwa mahkota itu sesuai dengan ukurannya, namun di malam hari gadis itu tidak henti-hentinya disiksa oleh pikiran bahwa jika Kaisar menemukan wanita yang dicintainya, dia harus melepaskan gelar permaisuri hati karakter utama. Terasa berat karena dia meninggalkan rumah pelayan. Jerry berseru dengan antusias bahwa nyonya itu terlihat cantik dalam gaun pengantinnya. Pendiri Kekaisaran Esperion membunuh semua naga jahat dan iblis untuk menyatukan tanah. Orang-orang memuji pria ini. Karena dia adalah berkah bagi mereka dari Dewa Matahari, dan konfirmasi keyakinan ini adalah bahwa semua keturunan pendiri lahir dengan tanda matahari. Setiap kaisar seperti itu berkontribusi pada kemakmuran negara. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang kaisar saat ini. Rover S. Chateris Barion juga memiliki tanda Dewa Matahari, dan meskipun begitu, pria itu masih disebut tiran dan pembunuh. Wanita yang menyisir rambut karakter utama berkata bahwa yang mulia adalah wanita tercantik di kekaisaran hari ini, aristokrat. Menambahkan bahwa membantu permaisuri masa depan adalah kehormatan besar baginya. Wanita itu berkata bahwa dia terlalu muda ketika permaisuri sebelumnya menikah. Pernikahan semakin dekat setiap hari dan orang-orang di sekitar karakter utama semakin sibuk. Gadis pirang itu tidak mengerti mengapa hanya pengantin yang harus mempersiapkan dengan hati-hati. Aristokrat bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan yang mulia. Yang dijawab Elia dengan bingung bahwa dia hanya berpikir. Seorang wanita dengan senyuman hangat di wajahnya berkata bahwa semua pengantin merasa bingung sebelum menikah. Karakter utama mengakui bahwa dia khawatir bahwa perhiasan akan terlepas dari gaun pengantinnya. Gadis itu juga merasa malu untuk naik kereta mewah ke istana kekaisaran. Sementara semua orang melihatnya begitu karakter utama keluar, Sir Jonathan berkata bahwa hari ini nyonya itu. Sementara semua orang melihatnya segera setelah karakter utama keluar, Sir Jonathan berkata bahwa hari ini nyonya tampak sangat menggoda. Aristokrat berambut pirang itu bertanya kepada para pelayan di mana Jerry sekarang karena dia tidak melihatnya sepanjang pagi. Di sampingnya, karakter utama mendengar gadis-gadis itu menyuruh pelayan untuk keluar dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa muncul di depan nyonya dalam keadaan seperti ini. Begitu karakter utama melihat air mata di wajah Jerry. Dia bertanya dengan bingung apa yang telah terjadi. Seorang aristokrat muda mendekati pelayan dan bertanya bagaimana dia bisa pergi ketika gadis itu sedang meneteskan air mata. Jerry mulai menangis lebih keras ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dan Elier berjanji bahwa dia akan pulang. Ibu mendekati putrinya dan memberitahunya bahwa Elier tidak akan diizinkan meninggalkan istana karena ketika seorang gadis menikah, dia meninggalkan satu keluarga dan pergi ke keluarga lain. Karakter utama melihat ibunya dengan hati-hati ketika dia memberitahu Jerry bahwa pelayan merawat nyonya dengan baik tetapi sekarang dia perlu dilepaskan. Gadis berambut pirang itu dengan cepat mendekati pelayan dan memberinya sebuah paket kecil. Jerry menempelkan hadiah itu lebih dekat ke hatinya ketika karakter utama mengatakan bahwa dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Ella menjelaskan bahwa ini adalah hadiah pernikahan masa depan untuk gadis itu darinya. Karakter utama menggenggam tangan ibunya dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali ke rumah untuk melihat potret keluarga. Ketika itu selesai, gadis berambut pirang dengan senyum lebar di wajahnya berjanji bahwa dia akan menemukan kebahagiaan di istana. Dan pasti akan kembali. Tuan Jonathan mendekati karakter utama dan mengatakan bahwa sudah waktunya bagi calon permaisuri untuk pergi. Kesatria kekaisaran menundukkan kepalanya kepada Count dan Countess Euchalis, berjanji bahwa suatu hari dia akan menemani kaisar dan permaisuri ke kediaman mereka. Sebuah kalung mahal ternyata ada di rekan sebayanya dan Jerry yang memegangnya dekat-dekat berjanji bahwa dia akan menjadikan perhiasan itu sebagai warisan keluarga. Namun begitu karakter utama berada di dalam kereta, gadis itu diliputi kepanikan dan ketakutan akan upacara. Meskipun demikian gadis muda itu dengan cepat mengumpulkan pikirannya karena dia tidak punya waktu untuk khawatir. Awal dari pernikahan ini dimulai dengan alkohol dan tidak seburuk yang mungkin terlihat pada awalnya. Begitu kereta tiba di tempat, kesatria kekaisaran mengumumkan bahwa permaisuri harus menaiki tangga sendiri. Awalnya, gadis itu yakin bahwa dia terjebak dalam cerita yang konyol, tetapi kaisar ternyata adalah orang yang rasional. Karakter utama mengerti bahwa ketika dia mencapai puncak, dia dan kaisar akan menjadi suami dan istri. Begitu gadis muda itu menaiki tangga, kaisar dengan lembut mengambil tangan pengantinnya. Pria itu kemudian berbalik dan memimpin gadis itu menyusuri lorong untuk bertukar janji dan menyelesaikan upacara. Beberapa detik kemudian, pengantin pria dan wanita berdiri di altar bersiap untuk mengucapkan janji satu sama lain. Rover S. kata Esperion yang diberkati oleh Dewa Matahari bersumpah atas nama nenek moyangnya bahwa dia tidak akan menyimpang dari jalan kemuliaan. Begitu pria itu selesai berbicara,
Elia mengangkat tangannya tetapi tiba-tiba merasa bingung di mana harus meletakkannya. Karakter utama memerah karena malu dan bertanya kepada Yang Mulia apakah dia harus meletakkan tangannya di lengan pria itu. Atau hanya berdiri di dekatnya. Begitu Rovers menggenggam tangan pengantin wanita dengan erat di tangannya, gadis itu mengucapkan bagian sumpahnya. Karakter utama merasa bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang paling sulit. Gadis itu mulai tersenyum kepada subjeknya. Karena pernikahan belum berakhir, karakter utama melihat suaminya yang berdiri dengan wajah serius tetapi gadis itu. Mengingat bahwa Raufer tersenyum saat dia berdiri di depan altar di malam hari. Pelayan kepala mendekati permaisuri baru dan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk melayani Yang Mulia. Karakter utama dengan malu-malu bertanya apakah permaisuri harus selalu mengenakan gaun seperti itu saat dia pergi tidur. Wanita itu tertawa ramah dan menjelaskan bahwa gaun seperti itu dipilih untuk malam pernikahan. Pada saat itu gadis muda itu menyadari bahwa dia telah mencapai yang tak terhindarkan. Sebelum pergi, pelayan kepala mengatakan bahwa Yang Mulia akan segera datang, jadi gadis itu perlu menunggu sebentar. Elir terjatuh di tempat tidurnya yang kelelahan dan bertanya pada dirinya sendiri dengan lelah apakah Kaisar akan bersedia menundanya hingga hari berikutnya. Ibunya memberitahu karakter utama bahwa dia hanya perlu berbaring, jadi gadis itu tidak mengerti. Mengapa dia harus berdandan seperti itu? Permaisuri muda melompat dari sofa ketika pintu ruangan terbuka. Dan suara suaminya terdengar di belakangnya. Karakter utama mulai meminta maaf kepada pria berambut hitam itu dalam kebingungan, mengatakan bahwa sofa terlihat nyaman. Elia memperhatikan bahwa rambut Kaisar telah menjadi acak-acakan. Dan sekarang pria itu terlihat jauh lebih manusiawi. Para pelayan masuk ke ruangan dan memberitahu Yang Mulia bahwa semuanya telah disiapkan seperti yang diminta oleh Kaisar. Pria berambut hitam itu menjelaskan bahwa dia telah meminta para pelayan untuk membawa mereka alkohol. Karakter utama mendengar bahwa di benua timur adalah kebiasaan untuk minum dengan pasangan mereka pada malam pernikahan. Tetapi ini bukan tradisi kekaisaran Asperian. Gadis muda itu telah mencoba berbagai jenis alkohol di masa lalu tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lambang emas. Pada sebuah botol, pria berambut hitam itu mengatakan bahwa alkohol ini diseduh khusus untuk keluarga kekaisaran. Kaisar berjanji bahwa dia akan segera menuangkan segelas untuk gadis itu agar dia tidak terlihat terlalu serakah. Setelah mencicipi minuman itu, karakter utama menyimpulkan bahwa ini jauh lebih baik daripada yang dia minum di pesta. Rover dengan tenang mencatat bahwa dia senang gadis itu menyukai minuman itu tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena alkohol ini cukup kuat, karakter utama tersenyum ceria dan berkata bahwa dia selalu siap untuk memenuhi bagiannya dari kontrak. Rover terkejut ketika Elir mengumumkan bahwa dia telah santai dan sekarang siap untuk menghadapi malam pernikahan mereka. Telinga Kaisar berubah merah padam dan pria berambut hitam itu sendiri bertanya apakah gadis itu sudah mabuk. Karakter utama menjawab negatif, mengatakan bahwa alkohol memberinya keberanian untuk berbicara terus terang. Gadis muda itu berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi permaisuri yang baik. Karakter utama mulai berpikir bahwa suaminya memiliki wanita lain yang dia cintai, yang mana pria itu dengan tajam menjawab bahwa dia tidak memiliki orang lain, Elir. Berkata dengan berpikir bahwa dia siap untuk bercerai jika perlu, tetapi Rovers menjawab bahwa gadis itu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Karakter utama menatap mata Kaisar dan bertanya dengan bingung. Mengapa dia memilihnya? Lalu Rovers menjawab bahwa gadis itu tidak akan mengerti meskipun dia menjelaskan, tetapi bersumpah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan politik dan wanita. Setelah mendengarkan kata-kata suaminya, karakter utama berkata bahwa dalam hal ini tidak ada hambatan untuk malam pernikahan. Tiba-tiba Elia meraih busur di gaunnya dengan tangannya dan dengan marah meminta suaminya untuk melihat bagaimana dia berpakaian. Kaisar dengan ceria menjawab bahwa dia telah mendengar bahwa pengalaman pertama itu cukup tidak menyenangkan bagi wanita. Karakter utama memandang pria berambut hitam dengan bingung karena dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan sama sekali. Rovers mengambil sebuah belati dan mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan bukti dari malam pernikahan mereka. Kaisar yang sedang menjabat membuat sayatan kecil di lengannya dan meninggalkan beberapa tetes darah di atas ranjang. Karakter utama bertanya kepada suaminya apakah dia bisa mengasumsikan bahwa pria itu ingin mengembangkan hubungan yang baik dengannya. Elir menatap Kaisar di mata dan bertanya apakah Yang Mulia melihatnya sebagai seorang wanita. Pria berambut hitam itu sedikit terkejut dengan pertanyaan seperti itu dari seorang gadis muda tetapi dengan jelas menjawab bahwa ya, Kaisar. Menambahkan bahwa dia akan sangat senang jika mereka bisa menghindari pertengkaran dalam keluarga. Karakter utama dengan gembira bertepuk tangan dan mengundang Yang Mulia untuk mencoba menjadi pasangan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat Elir duduk di ruangan sambil memegang segelas alkohol.
Dan berpikir mengapa kaisar tiba-tiba melarikan diri, karakter utama senang bahwa dia berhasil mengklarifikasi beberapa detail. Tetapi sekarang gadis itu tidak mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya karena dia tidak memiliki pengalaman dalam hubungan, meskipun kaisar tidak menjawab gadis itu. Wajah pria itu jelas menunjukkan persetujuan, pada saat yang sama Rovers yang memerah karena malu berjalan cepat menyusuri koridor. Memutar ulang peristiwa terbaru di kepalanya, karakter utama sangat senang bahwa berkat alkohol dia bisa tidur nyenyak malam itu. Di pagi hari seorang pelayan masuk ke kamar gadis muda itu untuk membangunkan permaisuri baru. Karakter utama menggerutu bahwa dia pergi tidur larut malam, jadi dia memberitahu Jerry bahwa dia ingin tidur lebih lama. Permaisuri pirang membuka matanya lebar-lebar. Begitu pelayan mengingatkannya bahwa gadis itu berada di istana kekaisaran, karakter utama tidak bisa percaya bahwa dia bisa begitu mudah melupakan semua yang terjadi padanya kemarin. Untungnya bagi gadis muda itu, dia toleran terhadap alkohol. Jadi mabuk tidak pernah mengganggunya. Begitu para pelayan menempatkan es teh di atas meja, Alia dengan penasaran bertanya siapa nama mereka. Gadis pertama menjawab bahwa namanya Katie dan gadis kedua menyebut dirinya Janet, mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan melayani nyonya. Katie memberitahu permaisuri bahwa beberapa orang meminta audiensi dengannya. Jadi mereka sekarang akan membantu mempersiapkan. Para pelayan menambahkan bahwa mereka bisa memindahkan gadis itu karena dia baru saja menjalani malam pernikahan. Jadi punggungnya mungkin sakit. Begitu karakter utama sudah mandi, berpakaian, dan menyisir rambut, gadis itu bertemu Madame Johan yang akan mengajarkan etiket istana kepada nyonya. Wanita itu berkata dengan tidak senang bahwa permaisuri masih memiliki jalan panjang karena ketika gadis itu menerima permintaan audiensi, dia harus menemui tamu di ruang tamu. Karakter utama hampir tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berargumen, terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa sekarang dia adalah seorang permaisuri. Ellier meminta maaf kepada wanita itu, berjanji bahwa lain kali dia akan keluar menemui tamu sendiri. Wanita itu dengan mengejek berkata bahwa karena gadis itu tinggal di pedesaan, dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang ibu kota dan urusan masyarakat kelas atas. Begitu Madame Johan meninggalkan ruangan, dia langsung ditanya bagaimana pertemuan dengan permaisuri berlangsung. Wanita itu bertanya mengapa Menteri Keuangan datang secara pribadi. Yang dijawab pria itu bahwa dia hanya memutuskan untuk melihat sebentar. Menteri Keuangan mendekati Madame Johan dan menawarkan untuk melanjutkan percakapan di taman. Seorang pria yang duduk di dekatnya terkejut ketika Menteri Keuangan mengakui bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang permaisuri baru. Madame Johan menjawab bahwa gadis itu hanyalah seorang anak yang telah bersembunyi di balik buku-buku di desa sepanjang hidupnya. Dan sekarang dia hanya tahu bagaimana tersenyum naif. Karakter utama duduk di kantornya dengan tangan disilangkan dan berpikir bahwa dia perlu menjadi seorang profesor agar diperlakukan dengan baik. Alia menyadari bahwa dia perlu menyingkirkan pelajaran ini secepat mungkin. Karena mereka membuatnya stres. Karakter utama bertanya-tanya apakah tamu berikutnya juga tidak akan menyukai sikapnya. Tamu berikutnya memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris kekaisaran bernama Jaron, mengatakan bahwa mulai hari ini dia akan menjadi asisten permaisuri. Karakter utama menjawab dengan bingung bahwa Yang Mulia tidak memperingatkannya tentang ini. Ellier marah karena dia percaya bahwa Rovers seharusnya mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan seseorang. Sekretaris kekaisaran mengatakan bahwa dia adalah seorang rakyat biasa. Jadi gadis itu bisa memanggilnya hanya dengan nama depannya. Jaren mengatakan bahwa setelah kematian permaisuri sebelumnya, keadaan menjadi buruk dan Kementerian Dalam Negeri tidak dapat lagi mengatasi organisasi. Pria itu tahu bahwa ini adalah hari pertama gadis itu sebagai permaisuri, jadi dia menyerahkan dokumen kepada wanita itu agar dia bisa melihatnya terlebih dahulu. Karakter utama dengan tenang menjawab bahwa dia belajar literasi keuangan di akademi. Sekretaris Kekaisaran menjawab sedikit kecewa, yang berarti bahwa gadis itu sama sekali tidak memiliki pengalaman. Begitu pria itu mengatakan bahwa dokumen di istana tidak disimpan dengan cara yang biasa, karakter utama tersenyum dan meminta asistennya untuk kembali besok. Tepat sebelum pergi, Jaren memberitahunya bahwa dia akan membawa dokumen dari kantor kaisar sehingga Yang Mulia perlu melihatnya secepat mungkin. Gadis pirang itu tersenyum lebih lebar dan berjanji kepada sekretaris kekaisaran bahwa dia akan berusaha. Karakter utama senang bahwa dia bisa menahan diri dan memanggil para pelayan untuk meminta mereka duduk. Eller bertanya apakah gadis-gadis itu tahu sesuatu tentang Madame Johan atau Jaren. Yang dijawab Janet bahwa Jaren adalah rakyat biasa pertama yang melayani Yang Mulia.
Katie mengatakan bahwa Madam Johan memberikan pelajaran etiket kepada para gadis muda dari keluarga bangsawan lama dan juga memiliki kekuasaan dalam lingkaran sosial. Karakter utama segera menyimpulkan bahwa Madam marah karena dia harus mengajarkan permaisuri. Tanpa koneksi dan kekuasaan, dan yang lainnya tidak suka bahwa dia harus membantu gadis itu dan bukan kaisar. Eller sangat menyadari bahwa seorang permaisuri tanpa sopan santun, keanggunan, dan status akan diperlakukan dengan buruk. Gadis itu marah karena dia diperlakukan seperti kotoran hanya karena dia tidak memenuhi harapan seseorang. Karakter utama memutuskan bahwa dia akan mempelajari semua literatur yang terkait dengan etiket dan akuntansi. Pelayan memberitahu permaisuri bahwa salinan setiap buku yang ditulis di kekaisaran dipajang di istana. Para pelayan melihat karakter utama dengan heran ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membaca sesuatu. Begitu para pelayan membawa Yang Mulia ke perpustakaan, Elir berseru dengan gembira bahwa perpustakaan istana jauh lebih besar daripada yang dia kira. Karakter utama sangat terkejut ketika para pelayan memberitahu bahwa tidak ada pustakawan di tempat ini karena dia dipecat oleh kaisar. Gadis pirang itu menjadi sangat penasaran tentang apa yang terjadi di sini sehingga suaminya membuat keputusan seperti itu. Elir tahu bahwa kaisar tidak seperti yang mereka katakan. Jadi, sulit bagi gadis itu untuk membuat asumsi. Karakter utama memberitahu para pelayan bahwa dia akan mencari buku tentang etiket dan literasi keuangan sendiri. Elir kemudian dengan antusias meminta para pelayan untuk membawakan semua novel yang ada di perpustakaan. Karakter utama menghabiskan setengah hidupnya di akademi dan mendapatkan 3 gelar. Berkat fakta bahwa dia terus-menerus membaca dan mencari solusi untuk berbagai masalah. Namun, hubungan cinta selalu menjadi subjek yang tidak dapat dipahami bagi seorang gadis muda setelah beberapa waktu Janet membawakan Yang Mulia. Semua novel yang bisa dia temukan Elia tahu bahwa dia hanya perlu menghafal aturan untuk menguasai etiket. Dan dia yakin bahwa dia akan cepat terbiasa dengan dokumentasi di istana. Karakter utama mulai berpikir bahwa akan memakan waktu beberapa tahun untuk membaca semua buku. Pelayan Katie bertanya apakah sang ratu sedang membaca novel untuk semacam penelitian. Karakter utama menjawab dengan bingung bahwa buku tentang cinta di akademi itu jarang. Elir tahu bahwa pelayan itu menganggapnya aneh tetapi dia tidak bisa menceritakan kebenaran sepenuhnya. Karakter utama merasa marah karena dia tidak dapat menemukan pola dalam pikirannya. Tiba-tiba seorang pria mendekati Elia dan dengan suara yang familiar bertanya apakah tidak ada cukup buku di perpustakaan. Karakter utama terkejut ketika dia melihat kaisar dan bertanya mengapa dia ada di sana. Gadis pirang itu memerah dengan tebal saat kaisar mulai membaca semua catatannya dengan keras. Karakter utama berbalik kepada Katie dan malu-malu meminta gadis itu untuk meninggalkan mereka selama 1 menit. Gadis muda itu tidak senang meminta Yang Mulia untuk lebih berhati-hati di depan pelayan. Karakter utama mengatakan bahwa dia akan menunjukkan daftar itu kepada kaisar ketika dia mencatat sedikit lebih banyak contoh. Pria berambut hitam ingin duduk di depan istrinya tetapi Eller berseru mengatakan bahwa pria itu tidak bisa duduk di sana. Gadis pirang itu tidak senang meminta kaisar untuk tidak lupa bahwa mereka adalah pasangan. Karakter utama menunjuk ke kursi di sampingnya dan mengatakan bahwa pasangan harus duduk bersama. Pria berambut hitam melihat istrinya dengan bingung dan gadis itu menambahkan bahwa kaisar harus duduk di sampingnya meskipun masih ada kursi kosong. Kaisar tidak mengerti logika itu tetapi menyerah dan duduk di samping Elir. Lalu gadis itu berkata bahwa dia ingin bertanya. Karakter utama bertanya apakah Yang Mulia memiliki hubungan sebelum dia Rovers. Bahkan lebih terkejut dan Elir menjelaskan dirinya dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin menghindari konflik yang tidak perlu. Kaisar bertanya apakah itu ada hubungannya dengan daftar yang mana Elia dengan antusias menjawab bahwa itu ada. Rovers tidak mengerti mengapa gadis itu mempertimbangkan kemungkinan cinta masa lalu kaisar. Karakter utama menjelaskan dengan mengatakan bahwa situasi mereka termasuk dalam kategori pernikahan yang nyaman. Elir mengatakan bahwa dalam novel semacam itu karakter sekunder melakukan segalanya untuk sang Herone. Meskipun dia tidak mencintainya, Rovers menyimpulkan bahwa justru Herone yang memutuskan siapa yang akan menjadi karakter utama dalam novel ini. Kaisar berpikir bahwa sang Herone akan bahagia jika dia membuat pilihan yang tepat. Karakter utama bingung ketika Yang Mulia tiba-tiba mulai merobek lembaran menjadi potongan-potongan kecil. Elir dengan sedih berkata bahwa dia sangat menyadari bahwa informasi dalam novel berbeda dari kenyataan. Gadis pirang itu terdiam saat kaisar dengan tenang mengatakan bahwa dia juga serius tentang pernikahan mereka. Pria berambut hitam bersumpah bahwa dia tidak memiliki wanita lain dan bahwa mereka tidak akan pernah bertengkar. Rovers menambahkan dengan senyuman di wajahnya bahwa jika sampai terjadi pertengkaran dia pasti akan mendapatkan maaf dari gadis itu.
Karakter utama memerah dengan tebal dan menyadari bahwa inilah kekuatan seorang pria tampan Elier. Meminta pria itu untuk berhenti menatapnya dengan senyuman seperti itu mengatakan bahwa dia mungkin salah paham tentang semuanya. Karakter utama mengatakan bahwa saat dia membaca, dia belajar bahwa harus ada tingkat keintiman tertentu antara pasangan. Gadis pirang itu memberitahu Kaisar bahwa mereka harus menggunakan nama atau julukan mereka saat berkomunikasi. Setelah menyadari hal itu, Elier menambahkan bahwa mereka juga bisa menggunakan gelar. Sesuai dengan aturan etiket, karakter utama sedikit terkejut ketika pria berambut hitam itu setuju dengan usulnya. Setelah berbicara satu sama lain untuk sementara waktu, gadis muda itu mengajak suaminya untuk berjalan-jalan. Elliot merasa lega. Karena dia yakin bahwa mereka akan saling memahami seiring waktu, karakter utama memperhatikan bahwa meskipun pria berambut hitam itu pendiam, dia selalu mendengarkannya dengan seksama. Begitu Elia kembali ke kamarnya, dia segera mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertanya kepada suaminya tentang nasib pustakawan itu. Karakter utama berjanji pada dirinya sendiri bahwa lain kali dia pasti akan menanyakan hal itu. Tiba-tiba Elia teringat pada sekretaris kekaisaran dan Madame Johan dan menyadari bahwa tidak ada yang membuatnya marah sebanyak itu sejak masa Lech. Karakter utama memutuskan bahwa dia akan lebih memperhatikan dokumen-dokumen tersebut, karena dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jaron. Setelah beberapa waktu mempelajari dokumen-dokumen itu, Elier menyimpulkan bahwa istana menggunakan metode penghitungan yang tidak efisien. Karakter utama memperhatikan bahwa ada kesalahan dalam dokumen-dokumen tersebut dan menyarankan agar asistennya tidak mungkin menganggapnya sebagai orang bodoh yang tidak bisa membaca.